udah jadi biasanya aku naik printing kain. Nah, terus nanti semua barang-barang yang sudah jadi itu akan dikirim ke workshop. Kebetulan aku punya workshop yang memang bagian khusus produksi. Jadi untuk semua bahan baku itu biasanya kita stok di sana. Gitu. Nah, setelah dikirim ke workshop, biasanya nanti setelah barang selesai, itu QC-nya aku masih pegang sendiri. Jadi baru kita kirim ke galeri. Jadi di rumahku sendiri itu ada kayak semacam galeri untuk menyimpan barang-barang yang sudah jadi. Nah, nanti setelah sudah balik ke aku di galeri, terus aku proses QC-nya. Biasanya untuk persiapan marketingnya itu kayak foto produk, pembuatan video produk, itu biasanya aku kerjakan sendiri dan termasuk untuk yang pegang sosial media itu semuanya masih saya kerjakan sendiri juga. Jadi kayak foto, video, terus merencanakan mau posting apa, terus sama mau ngisi Instastory apa, bikin konten apa, semua itu masih saya kerjakan sendiri sih gitu. Nah, setelah itu baru proses jual itu saya masih ada dibantu oleh admin setelah semua foto terpasang di marketplace, terus di sosial media. Nah, itu ada admin yang memang saya khususkan untuk standby, dia bagian jawab menjawab kalau seandainya ada chat yang masuk ke WA atau ke sosial media atau ke marketplace. Nah, nanti dari situ baru dibantu transaksi, terus adminnya ini juga sekalian merangkap untuk packing barang. Setelah itu pengiriman dan selesai sih, gitu. Nah, kemudian goals-nya dalam pembenahan operasional bisnisnya dalam 1 tahun ke depan seperti apa, Mbak Ade? Pengennya sih banyak, kan kalau tadi yang seperti saya sebutkan itu banyak pekerjaan yang masih saya kerjakan sendiri. Nah, jadi saya pengennya goals-nya itu tahun depan itu kalau bisa untuk pekerjaan yang masih saya pegang itu bisa didelegasikan ke orang yang lebih tepat. Contohnya kayak misalnya bagian desain atau bagian marketing gitu. Itu pengennya sih ada orang yang lebih profesional, yang lebih mengerti di bidangnya untuk membantu yang biasa saya kerjakan itu gitu. Untuk desain ya? Iya, khususnya untuk bagian desain karena kalau yang akan dipegang sendiri dalam waktu 1 tahun ke depan masih apa aja yang akan dipegang sendiri? Kalau pegang sendiri kayak semacam belanja gitu ya, itu sama controlling mungkin itu masih saya pegang sendiri sih, tapi yang paling utama yang pengen saya delegasikan itu bagian desain sama bagian bikin konten sih, Ibu. Itu yang paling berasa banget karena kan kayak bikin konten itu juga pikiran saya kan juga kebagi-bagi ya, antara saya mesti mikirin kira-kira nih kalau fashion itu kan harus cepat banget ya bergeraknya, nggak bisa barang yang sama itu kita iklanin terus-terusan berulang-ulang gitu. Kadang-kadang customer lama kan nungguin produk baru. Jadi pada saat saya mikirin konten, saya juga harus mikirin nih ke depannya saya mau ngedesain apa lagi, mau jual apa lagi gitu. Jadi kayak terbagi-bagi gitu. Jadi waktunya kayak nggak maksimal gitu loh. Seperti itu. Jadi kadang untuk ngedesain suatu gambar atau suatu produk, terus mendampingi tukang untuk bikin sampel aja itu kan masih saya kerjakan sendiri. Itu pun makan waktu kan, apalagi tempat produksi saya dengan galeri itu kan cukup jauh. Jadi dari rumah saya ke workshop itu kurang lebih 2,5 jam gitu. Nah, jadi dalam 1 minggu beberapa kali memang saya pasti ada kunjungan ke workshop gitu untuk kontrol produksi, terus untuk diskusi sampel kayak gitu. Nah, itu mungkin itu akan tetap saya pegang sendiri. Kalau untuk perencanaan ya, mau ngeluarin apa, terus kontrolnya itu mungkin akan tetap saya pegang sendiri. Tapi untuk khususnya bagian desain kayak menggambar, terus ya yang berhubungan dengan gambar-gambar itulah, itu mungkin pengennya sih saya delegasikan. Terus jadi pembenahannya adalah mendelegasikan ke orang yang tepat untuk konten dan desain ya. Ini kan sudah kalau nggak salah Mbak Ade kan sudah cukup lama gitu kan
Kenapa Iya. dua hal ini tidak bisa dilakukan kemarin-kemarin? Itu dia. Jadi kayak dari yang kemarin saya pelajarin, itu kan awalnya memang bisnisnya kan untuk membantu pemasukan rumah tangga ya Ibu ya. Jadi apa ya, seperti ya mungkin seperti kebanyakan UKM lainnya masih mencampur penghasilan bisnis dengan biaya rumah tangga. Jadi yang namanya untuk pengembangan itu masih tidak saya lakukan di tahun-tahun kemarin gitu, karena banyak banget pertimbangannya. Contohnya misalnya gini, aduh kalau orang apa namanya mau hire orang berarti harus ada tempat. Kalau harus ada tempat berarti harus apa namanya ada kos tambahan lagi untuk sewa per bulannya. Jadi kayak apa sih banyak banget pertimbangannya. Terus saya juga ibu rumah tangga juga, jadi kayak apa ya, nggak punya perencanaan sampai ke situ gitu. Dari kemarin tuh mikirnya masih enak-enak aja karena saya pikir ya udah masih bisa berjalan kok dengan saya pegang sendiri, ya udah kenapa enggak gitu. Tapi ternyata perkembangan apalagi sejak pandemi itu kan perkembangan teknologi kan melesat banget. Jadi nah sekarang nih dampaknya baru berasa, oh ternyata memang yang namanya sosial media itu harus di-maintain ya, nggak bisa posting terus hilang, diem gitu. Terus apa kita benar-benar harus continue tiap hari gitu. Terus kita harus kreatif bikin konten. Kita harus sekarang foto juga kayak apa sih jarinya customer, jarinya netizen itu kan cepet yang untuk menggeser kalau sesuatu yang dia lihat nggak menarik itu sama dia di skip gitu kan. Jadi kita harus bikin konten yang lebih menarik lagi dalam bentuk video misalnya. Terus ya itulah macam-macam itu. Kesalahan saya adalah saya tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak masih ya udahlah let it flow aja, berjalan aja gitu. Kalau ada uang ya yang bisa dipakai buat kebutuhan rumah tangga pakai dulu, malah lebih duluan ke situ gitu dibandingkan untuk pengembangan usaha. Itu kesalahan utama saya sih. Nah, 2 minggu lalu pembenahan apa yang sudah dilakukan kan kalau nggak salah kemarin? Kalau kemarin 2 minggu lalu kan sarannya kolaborasi ya Ibu ya. Apa jadi untuk apa namanya untuk hire orang-orang yang tadi saya sebutkan itu jika belum ada dananya gitu itu kan disarankan kolaborasi. Saya udah sempat browsing sih dan sempat tanya-tanya apa prinsipnya kolaborasi, terutama yang saya cari itu adalah ilustrator. Jadi dari kemarin itu saya ngumpulin data apa tentang para ilustrator Indonesia. Ya sebagian sih kalau untuk kolaborasi saya pribadi belum tahu skemanya seperti apa. Terus apa rincinya seperti apa itu terus terang saya belum dapat ininya gitu loh, bayangannya seperti apa. Tapi minimal dengan saya mencari data ilustrator itu saya jadi tahu jasa-jasa ilustrator yang lepasan yang bisa mungkin saya minta bantu untuk desain gitu. Jadi saya udah kumpulin, saya cari-cari yang apa yang gaya-gaya ilustrasinya itu mirip-mirip dengan produk saya lagi, dengan selera saya gitu dengan. Nah, terus saya data, saya lihat juga harga-harganya mungkin untuk perbandingan juga dan saya cari kelebihan dan kekurangannya sih yang saat ini saya tahu sih kekurangannya itu pasti lama. Jadi kayak misalnya untuk nunggu kita masuk desain sampai dengan selesai itu biasanya kalau ilustratornya lumayan rame ya itu bisa 1 bulan lebih atau 1 bulan setengah gitu. Jadi di situ saya udah ada bayangan kalau seandainya dalam waktu dekat mungkin belum bisa hire orang karena saya mikirnya gini Bu, saya sendiri untuk hire orang saya nggak punya kemampuan untuk mencari tahu nih orang tepat atau enggak ya gitu. Jadi kayak untuk cari admin aja ya saat interview sih sudah kita lakukan sedemikian rupa gitu ya, kita tanya, kita proses, kita saring gitu. Cuman pada saat udah diimplementasikan di pekerjaan ternyata orangnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah akhirnya saya mikir dengan jasa ilustrasi ini mungkin bisa sedikit menjadi solusi buat
memperingan pekerjaan saya meskipun lama, jadi tapi tetap artinya saya cari solusi. Kalau memang lama berarti saya harus punya beberapa ilustrator yang saya andalkan misalnya gitu. Jadi biar yang satu selesai nanti 2 minggu kemudian ada ilustrator lain yang saya jadi continue gitu loh, Iya, betul. Jadi nunggunya nggak terlalu lama. diatur waktunya maksudnya kan? Bisa Tapi diatur. kita sudah tahu bahwa mereka kurang lebih 1 bulan, 1 sampai setengah bulan gitu kan? Iya, Ya. Sudah mulai, hubungi mereka belum untuk, tanya-tanya? sudah. Oh, Untuk Desember ini sih rata-rata full ya, karena saya kan cari ilustrator juga sesuai dengan karakter yang saya iya mau. iya, betul. Nah, jadi yang sudah saya masuk pilihan saya itu rata-rata full. Jadi rata-rata mereka bisa menyanggupi itu di Januari. Paling ya awal Januari masuk orderan, akhir Januari baru selesai. Nah, di situ sih berarti saya ada waktu kira-kira dengan gambar yang akan selesai nanti, saya akan jadikan apa, sambil saya mikir sih Bu, saya mau produksi apa, tapi setidaknya saya udah nggak mikirin gambar lagi kan kalau Iya iya. Ya, dan akhirnya kalau ya. untuk dari harga sih sebenarnya sih ya lumayan mahal juga sih ya. Tapi kalau saya pikir-pikir dengan ibaratnya misalnya dia per satu gambar itu bisa 450.000 sampai 900.000 gitu. Tapi saya pikir kan ya kalau dalam sebulan kan saya nggak butuh banyak sekali gambar. Itu masih bisa lah kayak apa sih sama aja dengan cost kita mempekerjakan karyawan sih sebenarnya. Cuman masalahnya di waktu aja. Kalau karyawan mungkin kita Uber gitu, kita buru-buru. Tapi kalau untuk jasa pihak ketiga gitu kan kita kayak ya tergantung dengan dia juga jadinya gitu. Iya. Ya nanti di-combine sambil, maksud saya jangan juga tergantung sama mereka, jadi kita juga sambil cari juga kalau misalnya kita juga hire, karyawan yang cocok, cuman sementara memang pakai mereka dulu. Maksud saya itu tidak menghilangkan, kita mencari, tim kita sendiri gitu maksudnya. Jadi mereka hanya sebagai, solusi sementara misalnya gitu kan. Kalau mungkin sih nanti sebenarnya yang bagus tuh anak SMK Fashion di apa sih, di Kediri kalau nggak salah ya, SMK Fashion itu ya, yang di Kediri. SMK Fashion tuh maksudnya anak-anak desain atau gimana? Iya, anak-anak yang apa namanya, sekolah level SMA kan, kalau SMK kan, kalau nggak salah di Kediri atau Jogja gitu deh. Maksudnya mereka yang memang juga sudah, desainnya bagus, nanti di-googling aja coba SMK Fashion. Nah, itu mereka justru banyak juga mencari, kesempatan-kesempatan untuk magang gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan kita kasih fee per desain, tapi justru mereka pengen magang gitu ke kita. Nah, nanti coba diekspor lagi tuh di situ. Oh iya iya iya. Oke, sekarang, penerapan 5R dalam operasional bisnisnya seperti apa, Mbak? Kenapa Ibu? Sorry. Penerapan 5R. 5R boleh diulang nggak 5R? Maaf ya, ini baru on. Iya, bagaimana penerapan 5R dalam operasional bisnisnya? 5R-nya itu apa aja Bu? Lupa. Oh, 5R itu kan ringkas, rapi, resik. Oh iya, Hygiene, heeh. ringkas, rapi, resik. Kalau soal ringkas sih, alhamdulillah saya udah merasa ringkas ya, karena kan apa namanya ini tempat usaha saya itu udah terpisah dengan rumah. Jadi yang namanya berantakan apa segala macam itu sebenarnya saya nggak lihat sih. Cuman kan memang ada waktunya saya seminggu 3 kali itu 2 atau 3 kali itu pasti ke tempat operasional. Itu biasanya tuh ya saya ya sambil sidak, sambil saya rapi-rapikan juga sih. Cuman kan memang pekerja saya kebanyakan laki-laki Bu, jadi ya memang agak susah sih kalau untuk iniin laki-laki gitu. Tapi saya untuk masalah tempat udah tidak merasa banyak masalah sih Bu di situ gitu. Terus kalau mereka sudah punya SOP tadi, apa staff laki-laki kalau sudah punya SOP itu sebenarnya belum ada. Jadi baru kemarin-kemarin setelah tugas ini kan saya juga baru tahu kan bahwa oh memang harus dibikin standar segala macam. Itu apa namanya sudah mulai saya buat gitu. Pelan-pelan juga akan saya terapkan. Oke, berarti sedang membuat SOP. Sedang berjalan, iya. Kalau kemarin-kemarin memang jujur belum ada gitu, belum ada yang namanya SOP
Cuman sih memang tukang tahu lah, untuk produksi mereka tahu sih SOP-nya, cuman memang masalah waktunya aja nih yang agak susah, karena laki-laki itu kebanyakan kalau tukang jahit itu mereka kan kerjanya dibalik ya Bu ya, malam jadi siang, siang jadi malam gitu kan. Nah, itu yang agak susah ngontrolnya gitu. Kadang saya ke sana juga harus malam tunggu mereka datang. Mereka tuh datangnya benar-benar siang, jam 1, jam 2 itu baru datang di workshop. Itu tapi bisa kerja sampai pagi gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau nerapin jam kerja 9 jam itu agak susah juga gitu. Kadang-kadang kalau mereka lagi nggak mood juga bisa-bisa datangnya bisa jam 6 gitu. Terus tapi bisa kelarnya juga jam 6 pagi lagi gitu. Seperti itu. Nah, itu apakah dengan perilaku yang seperti itu mengganggu proses bisnis nggak? Kalau mengganggu sih saya rasa enggak, karena saya netapin gini, jadi misalnya setiap ada produksi barang nih, ini ada masuk 1 gitu. Kita mau produksi ini sekian ya, saya mau ini seminggu selesai gitu. Jadi mereka tuh targetnya ini buat kapan? Ini buat minggu depan, pokoknya harus selesai gitu. Jadi ya udah, masalah dia kerjain sehari berapa jam apa segala macam, saya nggak ikut campur lagi. Yang penting pada saat minggu depan saya minta itu udah selesai. Berarti orientasinya pada hasil ya, bukan pada proses gitu kan? Iya. Jadi KPI-nya adalah pada hasil. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Mbak Ade. Sekarang dengan Mbak Adwini. Mbak Adwini, apa kabar? Pagi Mbak Dia. Pagi. Gimana yang kemarin sudah dilakukan komitmen-komitmen yang kemarin? Udah saya coba, cuman memang kalau jualan kue harus sabar ya, nggak bisa dilihat dari itu. Saya udah coba tawar-tawarin ke beberapa temen gitu, tapi ya memang karena ya memang banyak semua orang bikin kue kan, jadi mereka juga berpikirkan dengan harga dan rasa gitu. Isi selama ini ya baru sedikit sih Mbak, gitu. Kayak kemarin saya coba juga itu, gitu. Justru itu karena yang bikin kue banyak, ibu harus istilahnya stand out from the crowd gitu kan. Seperti apa harusnya? Jadi maksud saya, kan yang jual kue kan banyak, ya kita pelan-pelan lah gitu ya. Semua juga begitu gitu. Ini kan untuk bisnis gitu kan. Jadi ibu harus gali lagi gitu apa yang harus dikerjakan. Jangan menyerah pada keadaan dan sudahlah ini memang mungkin orang nggak mau gitu. Makanya kemarin saya coba karena saya akhirnya banyak orang nanya yang produk frozen kan. Nah, saya nggak mau setengah-setengah. Kemarin saya coba untuk daftar haki dulu untuk bikin kayak apa namanya produk halal kayak gitunya. Apa namanya merek halal kayak gitu kan, Mbak. Jadi kemarin iya. Kemarin saya coba daftar haki. Daftar hakinya dulu gitu. Jadi ini masih proses sih. Kemarin alhamdulillah udah diterima. Tuh, jadi belum ininya gitu. Jadi biar nggak kadang-kadang ya itu ada yang nanya kan saya bikinnya frozen donat dan saya ingin bikin kayak arem-arem itu ternyata bisa di frozen tapi mereka nanya kan ini kuatnya berapa. Jadi saya nggak mau setengah-setengah. Jadi saya itu pending dulu deh gitu. Jadi saya urus surat hakinya itu dan lain-lainnya. Gitu. Kalau open PO sudah dicoba juga? Ya, itu saya bikin juga open PO, jadi nggak setiap hari buat gitu. Iya, maksud saya dengan adakah target open PO-nya berapa, kemudian saat ini tercapainya berapa dan gap-nya berapa gitu kan? Jadi maksudnya iya open PO, cuman sudah sesuai nggak sama target kita gitu. Ya sih kemarin kayak saya open PO misalkan, hari ini ada open PO brownies, saya targetin 8 ya. Ya yang pesen cuma 6 orang sih, gitu, masih di bawah itu. Cuman ya saya coba lagi sih nanti gitu. Ya. Nah sekarang ceritakan proses bisnisnya Ibu Adwini. Biasanya kalau pas ada ada open PO itu, saya ngelis dulu dengan barang yang ada di rumah, bahan-bahan yang ada. Saya list dulu, baru saya pesen bahan-bahan itu ke TDK sesuai dengan bahan yang diperlukan ya Mbak. Terus baru
nyiapin alat-alat yang untuk diperlukan si kue itu. Itu tadi kan katanya di list dulu kan bahan yang ada di rumah. List itu ada kayak semacam buku catatan stok gitu nggak atau seperti apa? List biasa aja sih, belum saya stok. Ya maksudnya sudah rajin belum memasukkan misalnya sekarang beli mungkin mentega kemudian tanggal berapa dan misalnya harganya berapa, sisanya berapa. Ada nggak buku stoknya seperti itu? Belum sih, saya nulisnya di kertas gitu loh kadang-kadang. Harusnya di buku ya sekarang. Nanti iya, saya coba. Jadi nanti kita juga bisa lihat kan misalnya ada perubahan harga mentega atau misalnya apa. Jadi kan kita udah tahu gitu, berarti ini harus dilihat lagi nih misalnya kayak gitu. Jadi kalau kita punya recordnya, punya catatannya termasuk stoknya kan, kita jadi juga nggak ya seperti yang kalau teman-teman baca di modul itu kan, kalau kita punya stok gitu yang bisa dibaca gitu kan, pasti itu akan memudahkan kita lagi gitu loh. Ternyata PO-nya open PO-nya bisa 10 nih atau bisa berapa. Jadi kita harus ngotot misalnya, apalagi misalnya ada yang mau expire misalnya gitu kan. Jadi kita ngebut kan untuk menjadi order. Iya. Jadi mungkin bisa dibikin list ya Mbak ya, mulai dari sekarang. Ya, benar juga sih, jadi nggak bolak-balik juga ya. Iya. Nggak bolak-balik lihat barang. Iya sih. Jadi mungkin nanti resep, kemudian baliknya mungkin nanti diatur aja di buku seperti apa. Mungkin satu buku bisa beberapa. Misalnya kalau ada resepnya gitu kan, kemudian ada dijualnya berapa, kemudian di baliknya ada bahan-bahan yang diperlukan, dan kemudian di balik lagi ada memang benar-benar stok. Mungkin kalau yang gampang sih memang pakai Excel sebetulnya, tapi kalau mau ditulis sih juga nggak apa-apa, asal nanti rajin update-nya aja. Kayak sebenarnya kan kalau di gudang itu kan ada kayak kartu stok gitu ya. Iya. Kartu stok tuh bisa kelihatan. Nah itu sih mungkin bisa ditaruh juga di buku. Gitu. Saya juga kadang-kadang pernah bikin gitu, cuman ya malesnya itu sekarang harus hilangin malesnya sih. Dulu sempet bikin gitu kan, ada ini. Kesini-sini, oh iya ya lupa nulis, jadi kadang-kadang males. Sekarang insya Allah lah untuk biar lebih majunya lagi. Ya makanya kan itu tadi kayak seperti Mbak Ade aku tanyain bagaimana penerapan 5R ya kan, 5R dalam operasional bisnisnya Mbak Ade ini kan harus apa bisa diceritain nggak penerapannya? Tadi udah ketahuan tapi tidak rajin ya. Sekarang sih saya lagi coba kayak barang-barang untuk bikin kue seperti kayak spatula apa. Sekarang saya coba simpen tempatnya masing-masing gitu loh Mbak. Jadi nyarinya gampang gitu kan. Kayak mixer ada di lemari, mixer pokoknya untuk alat-alat bikin kue itu saya taruh satu tempat. Kayak untuk apa namanya kotak-kotaknya juga. Kalau dulu kan saya taruh aja di mana aja, itu juga emang ternyata susah kan jadinya. Jadi sekarang saya coba saya taruh di box-box gitu dengan ini. Jadi pas mau dapet nyari. Dan kasih label juga kan? Iya. Dan kalau misalkan ada PO sehari sebelumnya, saya udah timbang-timbang. Biasanya kan mau bikin baru nimbang ternyata itu kan lama. Jadi saya coba sistem sekarang, besok misalkan PO brownies ada 8, saya bikin resep untuk 8 itu, saya timbang-timbang dulu, baru besok tinggal eksekusi. Tinggal di adon ya. Iya, tinggal di adon. Itu menurut Mbak Adi ini lebih memudahkan nggak? Lebih tertata nggak? Ternyata lebih memudahkan, lebih cepat gitu. Jadi nggak buang-buang waktu. Ya. Dan tinggal bisa bisa konsentrasi ke cari order yang lebih banyak ya. Karena kan masalah produksi maksudnya waktunya sudah bisa lebih cepat tadi kan. Nah berarti kan ada yang kita bisa gunakan waktu yang misalnya kalau nggak pakai kayak gitu berapa jam, 2 jam 2 jam, kemudian dengan pengaturan seperti itu kan bisa 1 jam. Maka 1 jam lainnya kita konsentrasi bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan produk kita kepada pelanggan kan gitu kan. Komunikasi kan macam-macam. Bisa lewat sosial media dan seterusnya. Kalau tadi manajemen stok pernah nggak ngebuang-buang yang udah
apa istilahnya yang udah expire atau seperti apa? Jarang sih, karena saya belinya nggak banyak juga, jadi agak masih ingat. Tapi pernah juga ya kayak buah-buah kering kayak gitu, kalau saya beli kan nggak bisa beli sedikit, ternyata yang dibutuhkan sedikit. Nah kadang-kadang kalau ditaruh di kulkas itu yang kadang-kadang saya suka lupa, gitu. Karena nggak dicatat itu mungkin ya, karena nggak ada tulisannya. Jadi ketika saya beres-beres kulkas, oh ternyata ada ini. Yang udah tahun kemarin gitu kan. Gitu. Ya berarti di depan kulkasnya juga harus ada catatan ya? Iya, harus ada ininya juga. Kemudian goals-nya Mbak Adwi ini untuk pembenahan operasional bisnisnya seperti apa dalam 1 tahun ke depan? Inginnya sih udah tertata ya, jadi apa namanya? Cara buatnya tadi itu, terus cara apa namanya berjualannya juga, gitu kan. Insya Allah pelanggannya ada lah gitu loh, yang PO itu gitu setiap minggu gitu. Sudah tertata tadinya misalnya 5R-nya ya misalnya. Terus pelanggannya sudah terdata juga. Sekarang pelanggan sudah terdata belum? Database pelanggan sudah ada belum? Ada, cuman ya itu karena yang pesen misalkan OpenPO itu yang hanya kayak selewat aja gitu loh. Enggak, maksudnya ya saya juga coba juga dengan yang sering pesen itu hanya beberapa sih gitu. Tapi yang sering pesen itu kadang-kadang saya bilang, ini saya lagi bikin ini. Oh iya, kadang-kadang beberapa sih aku pesen ya nanti. Nah yang seperti itu aja yang saya selalu harus bukan ingetin ya, kasih tahu aja gitu. Ternyata yang lama-lama itu ya harus kayak diinget-ingetin aja. Iya, tapi makanya database-nya sudah ada belum, database pelanggannya? Belum sih. Oh, nah iya kan, kalau kita mau ngingetin kan kepada siapa gitu kan. Makanya harus ada database pelanggan kan. Belum ada ya? Belum buat sih. Oke, nanti berarti karena, bisa di... karena saya pikir nggak banyak, jadi tahu deh ini gitu kan. Enggak, karena kita juga bisa bikin program, mungkin nanti kalau misalnya dia kasih jadi referral misalnya gitu kan. Jadi database yang sedikit ini misalnya kalau dia menginformasikan kepada temannya, maka yang menginformasikan ini bisa dapat benefit apa. Reward. Oh gitu. Ya. Yeah. Nah, jadi tetap yang sedikitnya harus di-maintain gitu kan. Harus di-maintain sambil memasukkan database baru. Gitu. Ya. Nah, sedikitnya tuh sekarang berapa database pelanggannya? Paling sekarang sih cuman yang paling sering itu ya 15 orang lah gitu. Gitu. Dari 15 itu juga ya menyempit lagi sih, kadang-kadang 10 dari itu gitu. Oke, berarti harus cari paling nggak ada 100 pelanggan baru ini. Ya, 100 pelanggan baru. Bagaimanapun caranya nanti dicari nih 100 pelanggan. Iya. Nanti saya coba yang seperti tadi kali ya, saya misalkan yang sering beli ini saya kasih reward gitu mungkin ya. Mungkin. Jadi misalnya kalau dia menginformasikan kepada kepada temannya dan kemudian temannya beli gitu kan, maka yang menginformasikannya dapat apa gitu. Nanti dibikin aja kira-kira apa. Gitu. Iya. Oke, kita lanjut nanti. Sekarang ke Mbak siapa? Makasih Mbak Dia. Iya, makasih. Mbak Agra ya. Ya, Mbak. Ya. Mbak Agra apa kabar? Baik, Mbak. Gimana? Udah kemarin hasil dari diskusi kita, apa yang sudah diterapkan? Kan ada case yang masalah sama leader produksinya kan yang kemarin sempat ngomong sama Mbak Dia itu problem-problemnya. Itu kemarin juga udah clear sih semuanya. Jadi mulai ya per hari ini juga semuanya jalan by system gitu. Kita rombak sistemnya, perjanjiannya. Itu menjadi lebih baik atau malah ada barrier di lapangan? Ini akan malah lebih efektif ke semuanya juga gitu. Jadi saya kan akhirnya kan butuh masukan banyak pihak ya Mbak. Jadi nggak yang lebih dominan ke saya atau ke leader produksinya gitu. Jadi semua saya tampung terus
saya cari solusi itu yang bukan lebih banyak menguntungkan pihak saya aja gitu. Jadi sama-sama harus semuanya jalan gitu, semuanya biar enak gitu, sama-sama enak. Terus akhirnya saya omongin, saya ajak meeting, terus ketemu jalan tengahnya, dan itu akan lebih baik gitu ke depannya. Dan saya yakin gitu dengan dia fokus cuma untuk ngurusin bahan baku ayam ini dan marinasi dan tepungnya, itu akan lebih konsisten gitu untuk rasanya segala macamnya gitu. Jadi sekarang untuk operasional yang di outlet itu saya handle sendiri gitu. Jadi satu jalur aja gitu. Jadi dia nggak pecah fokusnya gitu. Jadi dia lebih ke produksi ya? Iya. Dan dia istilahnya bisa menerima itu? Bisa menerima karena memang dia ngakuin juga gitu, dia teteran gitu kalau harus bercabang-cabang gitu, karena tenaganya dia habis juga di jalan dan dia harus tetap fokus kan gitu. Dan dikomplain banyak orang. Masalahnya leader produksi saya ini kan dia juga punya usaha ayam potong sendiri yang saya kerjasama sama dia gitu, dan sedang dia juga punya dia mensuplai frozen food ke orang lain juga, jadi kan dia pikirannya kan bercabang kan Mbak. Jadi apa kesimpulan yang bisa didapat dari hasil diskusi kita dan penerapannya? Iya, lebih ini aja Mbak, lebih efektif ternyata. Iya, maksud saya berarti kan masalah komunikasi kan, bahwa semua itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Kemarin itu untuk diajak saya bikin appointment sama dia itu kan memang agak susah dengan dia mungkin lagi banyak case juga gitu. Jadi sayanya juga bisa kontrol emosi saya, dia juga nunggu waktu yang pas gitu kan, enak diajakin ngobrol gitu. Timingnya udah pas sih gitu. Jadi kalaupun misalnya banyak problem, terus akhirnya kan impact-nya kalau produksi ada problem, impact-nya kan ke outlet ya Mbak. Jadi pengaruh juga ke penjualan segala macam gitu. Kemana-mana pengaruhnya. Kalau saya marah, saya ninggiin emosi saya karena memang ada problem gitu, itu juga nggak nyelesain masalah ternyata gitu. Jadi nunggu kondusif, saya obrolin, ketemu akhirnya kemarin itu. Ya memang mesti bisa manajemen emosi memang harus setiap bisnis owner harus punya itu ya. Oke, terus bisa nggak ceritain sekarang proses bisnis di tempatnya Agra? Kalau proses itu kan kita memang langsung dari ayam itu kita langsung disuplai dari rumah pemotongan ayam ya Mbak ya. Jadi kita nggak belanja di pasar atau gimana tuh enggak, karena basicnya saya juga kan peternakan ya, jadi punya banyak link juga gitu. Cuma memang melalui adik tingkat saya ini yang sebagai leader produksi. Itu kan biasanya kalau misalnya ayam itu kan pasti datang dari kemitraan itu kan dini hari jam 2 gitu. Jadi timnya produksi ini kan sudah ada tim khusus untuk ayam potongnya usahanya itu. Jadi ya untuk marinasi ayam yang untuk agak ini tuh langsung dipotong gitu. Misalnya saya sehari itu saya 10 kilo gitu ya. 10 ekor misalnya, ya udah hari itu langsung malam itu ayam datang kita langsung potong untuk bikin bumbu marinasi, dan itu kita langsung kayak ibaratnya kalau orang ini diungkep ya, cuma kan kita beda ya gitu, ayam kita nggak dimasak, cuma langsung dimarinasi, harus 1 malam baru besok paginya kita ready untuk store marinasi ke outlet gitu. Oke, nah kira-kira dari operational bisnisnya atau ataupun proses bisnisnya ada nggak satu goals yang ingin dicapai untuk pembenahannya dalam 1 tahun ke depan? Jadi pembenahan operasional. Itu tadi sih masalah-masalah yang kemarin itu kan saya juga sempat cerita sama Mbak Dia problem saya kan udah sebenarnya bulan awal Desember awal Desember ini kan saya udah buka ready lah buka outlet. Akhirnya Mbak Dia juga bilang di hold dulu gitu, harus fokus dulu ya, ini saya akan benahi. Dan memang ini saya pending dulu akhirnya gitu. Benahi dulu sistem dari produksinya ke outlet, seperti goals-nya tuh saya yakin nanti yang sistem drop marinasi ayam ini kan biasanya kan saya bikin kayak 2 shift gitu ya Mbak ya. Kloter pertama marinasi pada saat opening nanti jam 11 gitu, misalnya 50 piece ayam gitu. Terus nanti pada saat jam 1 gitu ayam habis di display di outlet, itu kita drop lagi gitu. Itu kan
ternyata selama ini tuh kayak kurang efektif juga gitu. Akhirnya saya akan cari untuk kayak cooler box yang bisa tahan sampai itu ada gitu, katanya 2 hari, atau ini saya juga udah pesen sih. Jadi itu lebih efektif aja gitu. Akhirnya kan saya kan sekarang yang handle operasionalnya sendiri ya ke outlet masing-masing. Itu nanti akan lebih efektif, terus fokus lagi gitu untuk yang outlet selanjutnya gitu sih. Nah, dari yang kemarin sampai sekarang ada nggak kenaikan omset yang yang Nah, ini memang 2 minggu ini Halo, putus? Putus ya? Wah, Mbak Agra? Freeze. Mbak Agranya freeze ya? Halo. Oke, nungguin Mbak Agra, dia freeze dulu. Kita ke Mbak Ade ya, Mbak Ade Irma. Sambil menunggu Mbak Agra yang sedang freeze, kita ke Mbak Irma dulu. Gimana Mbak Irma, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak, gimana sebaliknya? Alhamdulillah. Terus apa dari hasil yang kita coaching 2 minggu lalu gimana nih? Apa yang sudah diterapkan? Saya kemarin kan lagi fokus untuk pembenahan keuangan perusahaan ya, keuangan usaha, terutama memisahkan antara rumah tangga dan usaha ya. Sekarang kemarin udah dipisahin rekening sih, terutama jadi saklek ini rekening buat rumah tangga, ini buat usaha kemarin udah. Kemudian untuk keuangan kalau keuangan baru tahap itu mungkin ya. Kemudian saya lagi fokus ke bikin perencanaan bisnis sih sebenarnya mah. Jadi mungkin kayak kemarin kan bikin bisnis proses juga ya. Dari situ kan ketahuan wah banyak banget yang harus yang harus dibenahinya gitu. Dari setelah bikin bisnis proses itu saya halo? Ya. Yes. Mbak Agra sebentar ya nanti tadi keputus kita ke Mbak Ade Irma dulu ya. Oke. Monggo Mbak Ade dilanjut. Oke, jadi untuk bulan ini saya pengen fokus dibikin perencanaan bisnis ya Mbak, supaya ketahuan gitu sebenarnya apa sih yang paling penting yang harus dikerjain gitu, target apa yang ingin dicapai tahun depan gitu. Jadi pengen alur kerjanya tuh lebih jelas aja gitu. Bukannya itu udah dibikin rencana bisnis? Iya, tapi belum selesai, jadi masih proses gitu. Kapan akan diselesaikan? Soalnya karena begini, Pak, memang kayak bisnis plan atau misalnya kalau kita lihat kayak BMC kayak gitu ya, atau Lean Canvas, itu adalah satu proses yang memang nggak akan selesai karena kita akan review lagi. Makanya kan sekarang modelnya kita pakai post-it gitu kan, supaya kita memang sangat adaptif gitu kan. Jadi kalau itu harus ada deadline-nya gitu maksud saya. Jadi dicoba dulu, kemudian direview, mungkin nanti ada perbaikan, tapi yang pasti kita sudah punya standar, terutama di visi ya, terutama di visinya usaha kita, itu yang harus firm dulu tuh. Jadi visi dan goals itu harus firm, nah bagaimana caranya itu nanti kita bisa cari gitu. Tapi itu dulu yang harus harus kita punya tuh dah. Itu harus dikasih deadline tuh, kalau nggak selesai-selesai. Ya, deadline-nya bulan ini sebenarnya mah. Bulan ini tuh tinggal Desember. Beberapa bagian. Desember atau Desember, iya. November kemarin? Desember atau November kemarin? Halo, Mbak. Halo? Halo? Desember. Desember ya, ini? Halo? Ya, halo? Ya, halo. Jadi Desember ya, Desember ini sebenarnya tinggal beberapa bagian sih sebenarnya mah yang belum, dan menggabungkan gitu, jadi merapihkan aja sebenarnya tuh. Oke. Nah, untuk proses bisnisnya sendiri seperti apa? Untuk proses bisnis, boleh diceritain saya kan lebih ke jasa ya Mbak ya. Jadi alurnya itu memang dari orderan masuk ya. Ya. Orderan masuk, kemudian kita masuk ke proses desain kali ya, desain atau setting kalau bahasa kita.
Kemudian setelah oke dengan konsumen, baru kemudian kita biasanya membuat dummy atau contoh untuk dikoreksi. Kemudian setelah oke, baru ke proses cetak dan finishing. Seperti itu kalau proses bisnisnya. Nah, ini alurnya sudah dibikin belum? Yang tadi disampaikan ke saya. Tertulis udah sudah yang udah waktu itu kan dikumpulin juga waktu tugas yang minggu kemarin dikumpulin. Tapi sudah juga, diterapkan di usahanya. Kalau dikumpulin kan sekedar kita membantu untuk teman-teman menyegerakan gitu kan, menyegerakan membuat dokumen-dokumen bisnis seperti itu. Tapi sudah diterapkan atau gimana? Kalau secara alur prosesnya memang yang terjadi seperti itu ya Mbak ya, yang memang berlaku di perusahaan. Cuman mungkin yang memang belum ada itu kan SOP dari setiap alurnya itu gitu. Kayak misalkan kita kan baru mengandalkan, kalau kita nyebutnya tuh SPK ya, kalau bisa dibilang kayak lembar lembar keterangan orderan ya. Jadi misalkan di situ di kertas itu siapa yang order, detailnya apa, rinciannya apa, di situ ada, baru sebatas itu aja, cuman secara SOP yang lain-lainnya itu belum ada sama sekali gitu. Nah, apakah nantinya dengan adanya SOP itu akan membantu lebih efektif nggak kira-kira pekerjaannya? Kemungkinan besar sangat efektif ya Mbak. Karena kayak model sekarang aja, kan saya sebenarnya belum punya catatan orderan yang rapi juga. Jadi hanya sebatas SPK, tapi belum direkap gitu. Belum ada, karena mungkin memang belum ada penanggung jawabnya juga ya. Kayak misalkan si kerjaan itu direkap dalam satu lembaran. Jadi kadang kita tuh kayak bingung gitu, ngerjain yang mana dulu gitu. Kadang ada suka kayak gitu. Itu mungkin kalau misalkan nanti ada SOP kan jadi lebih tertata ya. Kemudian dari segi SDM juga bisa ngelihat ke SOP itu gitu. Iya, jadi kalau tadinya bisnis owner-nya aja bingung gitu kan, apalagi nanti staff-nya gitu kan, kalau nggak ada mesti ngapain sih gitu. Nah, iya makanya tuh suka yang berarti suka bingung gitu. Jadi goals-nya Mbak Ade untuk 1 tahun ke depan maka SOP sudah ada dan sudah teraplikasikan di sana. Iya, salah satunya itu SOP juga. Dari hasil kemarin bikin proses bisnis, kan saya baru pertama kali ya bikin proses bisnis sebenarnya tuh gara-gara tugas kemarin. Kalau secara aplikatif kan memang seperti itu. Jadi saya tuangkan ke dokumen, setelah dituangkan pas dilihat permasalahan apa aja yang dihadapi ternyata banyak gitu rinciannya. Apa misalnya gitu, masalahnya? Di sini kan saya dari mulai kayak pencatatan order belum ada, kemudian SOP baru mengandalkan SPK aja, kemudian job desk secara lisan udah ada, tapi secara tertulis itu nggak ada. Misalkan si A bagian ini, tapi secara tertulis nggak ada karena dan secara prakteknya nanti malah jadi kecampur lagi gitu. Kemudian bahan baku juga dari mulai penyimpanan dan lain-lain, pendataan belum ada juga gitu. Jadi penerapan 5R gimana tuh sudah dilakukan penerapan 5R dalam operasional bisnisnya? Masih belum belum terlaksana Mbak. Oke, berarti itu bisa menjadi salah satu goals untuk pembenahannya juga ya, penerapan 5R. Pas kemarin lihat materi 5R itu sadar banget, oh ya ampun di toko masih acak-acakan banget gitu. Iya. Berarti ini sampai dengan Desember akhir harus nggak boleh liburan dulu nih ya, harus bongkar dulu nih gudangnya nih. Iya, mana kerjaan lagi. Kalau akhir tahun kan kalau cetakan ramai banget ya. Jadi mana kerjaan ramai, mana pas lihat tugas pribadi gitulah secara untuk owner banyak juga. Aduh bisa. Ya, makanya berarti penerapan time managementnya juga harus bisa diatur tuh. Jadi karena kerjaan tuh nggak akan habis-habisnya gitu kan, karena alhamdulillah berarti kita masih ada kerjaan gitu kan. Tapi kalau kita istilahnya beralasan dengan tameng kerjaan masih banyak nih belum sempat ini ya nggak selesai juga. Jadi tetap harus disisihkan nanti waktu-waktunya untuk pembenahannya. Gitu. Iya Mbak.
Oke, sementara cukup. Kembali ke Mbak Agra. Mbak Agra, Ya, tadi tiba-tiba terlempar ya kedua. Iya, putus. Jadi tadi kita sampai ke mana tadi? Goals. Ya, goals untuk pembenahan operasional. Ya. Tadi cooler box sudah punya, ya. Terus apa lagi kira-kira? Terus SOP sih Mbak, saya udah kan memang kemarin saya belum bikin SOP. Memang kan harus bikin ya, apalagi outlet gitu. Saya udah rinciin, cuma saya belum untuk print itu belum. Itu pasti minggu depan udah harus berjalan semua SOP-nya gitu. Nah, SOP-nya SOP apa aja? Itu saya biasanya report marinasi ya. Ada berapa macam SOP di situ? Saya kemarin total bikin apa ya? Ada mungkin sekitar 5-an ya Mbak ya. Yang baru saya ini sih, maksudnya itu yang perlu banget itu saya buat masih 5 poinnya itu. Apa aja 5-nya itu? Itu ya report setiap opening di outlet, report marinasi, berapa itemnya gitu. Itu kan penting soalnya untuk ngeklopin sama yang bagian produksi kan, takutnya ada miss gitu. Itu penting sih gitu. Terus sama ini stok barang yang di outlet, stoknya berapa waktu saya drop yang pertama, nanti habisnya berapa, kan setiap hari sesuai penjualan kan kelihatan gitu. Missnya di mana. Terus report hasil gorengan ayam ini ternyata penting Mbak, soalnya selama ini anak-anak kan kadang kalau saya kan harus selalu di timer kan, maksudnya untuk kematangan ayam di dalamnya, terus tepungnya segala macam itu kan kita ada set timernya kan. Kadang anak-anak kan suka lupa gitu loh nyalain timernya segala macam. Itu sih saya lagi fokus di situ juga sih. Jadi akan ada 5 SOP di akhir Desember ini ya? Iya, akhir Desember ini udah harus jalan pokoknya. Iya, soalnya kan ya kita sih ambil momen akhir tahun inilah untuk membenahi. Iya, benar. Di Januari semua sudah dengan cara yang baru gitu. Baru, iya. Jadi tidak pakai cara-cara lama. Iya, benar. Nah, jangan lupa juga nanti SOP ke kasir ya. Kasir. Iya. Atau tadi pokoknya ada 5 SOP sudah teridentifikasi. Itu bisa dilakukan. Kalau penerapan 5R-nya gimana? 5R selama ini so far jalan sih Mbak, anak-anak karena saya cenderung orangnya cerewet, jadi setiap saat saya sounding di grup itu untuk kebersihan outlet gitu. Soalnya saya juga kurang suka gitu outlet kotor kan kelihatannya customer juga males gitu. Sedangkan kita kan cenderung karena kita main tepung ya, jadi pasti kan kemana-mana debu tepungnya segala macam itu pasti sih saya selalu cek. Dan setiap hari kan pasti kalau misalnya saya nggak sibuk sama usaha saya yang lain kan saya selalu cek anak-anak kan di outlet gitu seperti apa. Mereka udah oke sih, udah mulai rapi, terus penempatannya juga semuanya jelas gitu. Mungkin pada saat hectic banyak orderan, mereka kadang kan belum sempat, baru closing mereka bersihin semuanya gitu. Jadi pada saat closing outlet mereka semuanya udah clean up. Jadi pagi untuk besok itu mereka cuma tinggal lap-lap aja atau apa gitu. Jalan sih sampai. Ya, termasuk juga untuk stoknya ya. Jadi 5R. Iya, untuk stok. Jadi kalau untuk stok itu Mbak, jadi saya kan punya ada ini setiap outlet saya bikinin kertas data penjualan kan. Waktu pertama-tama tuh saya pakai buku, ternyata itu kurang efektif gitu. Jadi setiap minggu kan saya ambil, saya input ke pembukuan saya sendiri gitu kan untuk ngecek semuanya gitu. Jadi ada kertas daily penjualan gitu anak-anak. Jadi setiap closing mereka tulis stoknya, misalnya baru itu berapa, terus keluar tuh berapa, jadi sisanya berapa. Jadi saya tahu nih besok ini habis saus habis, paper bag habis, tin wall habis, saya tahu gitu. Karena anak-anak kan mesti saya ada kasih bagian restock apa gitu, kepake berapa. Jadi saya juga bisa kontrol gitu. Misalnya kayak untuk minyak gitu, di outlet A terlalu boros, saya kan bisa kontrol langsung. Ya, gitu. betul. Itu sih. Jadi ada daily report ya. Iya, daily report kita sudah jalan. Daily report, kemudian direkap. Nah, yang rekap saat ini masih sendiri berarti ya? Saya sendiri rekap, iya. Setiap minggu mesti saya kan kasih fotokopian itu kan Mbak, 1 minggu saya klip ke mereka gitu, terus nanti 1 minggu ini saya ambil, saya ganti daily reportnya yang baru, yaitu saya rekap gitu 1 minggu. Nggak ada yang bisa bantu rekap?
Nah itu Mbak, makanya saya kayaknya juga harus cari, soalnya saya kan selain ini kan kuliner saya kan baru, saya punya usaha yang di bidang peternakan ini kan saya juga kerjain sendiri gitu, mulai sayanya yang keteteran sih gitu, sebenarnya cuma memang tinggal telepon atau apa gitu kan, saya emang harus cari orang ya untuk bantu administrasi sendiri. Jadi admin ya, cari iya, admin. Iya, butuh itu sebenarnya gitu. Iya. Itu sih. Kapan tuh kira-kira bisa ada adminnya? Nah, ini juga Mbak, saya butuh admin itu kan berarti nggak cuma di kuliner si Aga ini Mbak, soalnya saya kan di feed mill ya, main pakan ayam dan ayamnya saya jual ayam itu juga nominal besar semua gitu, jadi kayak nggak bisa sembarangan saya rekrut orang gitu. Itu sih. Harus ini sebenarnya dari kemarin sudah cari orang cuma belum cocok aja gitu. Ininya sudah apa? Maksud saya job desk-nya udah dibikin. Job desk yang untuk saya yang akan orang mau dicari ini. Iya sudah gitu. Saya sebenarnya kalau bisa sih sama untuk saya include-in sama usaha saya yang lama ya. Jadi saya juga nggak terlalu capek di lapangan gitu. Soalnya saya tiap hari di lapangan gitu. Maksudnya pengen saya gabungin gitu. Tapi kayaknya susah ya. Karena saya kan juga penagihan uang itu kan cenderung kalau di peternak itu kan nggak sistem perbankan ya Mbak. Jadi kayak uang tunai dengan nominal besar gitu kan harus saya sendiri yang handle gitu. Ya. Itu sih. Iya, makanya itu kalau itu sih memang harus di-handle sendiri. Cuman yang saya bilang adalah kayak model apa yang rekap itu kan mungkin kayaknya bisa didelegasikan gitu. Iya sih itu makanya. Mungkin itu kalau bisa digabung menjadi satu juga mungkin. Nanti. Mungkin nanti dilihat ya apakah saat ini kasir masih bisa melakukan rekap itu di nggak tahu di akhir minggu atau di apa dengan penambahan honor sebelum dapat orang adminnya gitu. Coba dilihat lagi deh. Aku kan nggak tahu, tapi mungkin coba diekspor kalau mungkin bisa. Yang rekapnya dulu aja yang didelegasikan. Tapi kalau masalah terima uang dan seterusnya memang harus sendiri. Harus disetujui, iya sih Mbak, iya benar. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan challenge. Sekarang ke Bu Ai. Ya. Bu Ai apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana hasil dari coaching 2 minggu lalu? Apa yang sudah diterapkan atau yang sudah dilakukan untuk pembenahannya? Baik, yang mencari itu tempat penitipan yang baru sudah dilakukan, ada beberapa. Cuman hanya satu yang ini yang pasarnya lumayan lah gitu. Mencari berapa dapat satu? Mencari baru 3. Okay. Yang 2 lah itu baru bayar. Ya, berarti maksud saya rasionya kan 3 data dapat 1, ya kan? Itu yang masih kurang, yang di bawah itu masih kurang gitu, masih sedikit-sedikit nggak bisa banyak gitu. Iya, nggak, maksud saya kan 3 data ibu cari, ya kan? Yang cocok dengan ibu kan baru 1 kan? Berarti kalau ibu perlu 3, maksudnya 3 yang cocok, berarti ibu harus cari berapa? 9. 10, ya kan? Iya. Ya, itu maksud saya itu. Jadi memang seperti waktu itu mungkin pernah saya bilang bahwa nggak langsung sih, kadang-kadang kita tahu habis itu langsung orang mau ataupun itu sesuai dengan target market kita kan nggak juga. Makanya kita harus terus mencari gitu, terus mencari partner-partner itu. Nah, jadi ibu ini masih bisa dilakukan ya, jadi terus dilanjutkan sampai target ibu waktu itu nitip ke berapa itu bisa tercapai. Iya, itu juga di samping itu karena bukan susah ya, nggak ada waktu mungkin saya. Udah aja saya buka bikin lagi ini kayak bikin produk lagi. Tuh kayak bolu-bolu di pasaran di EG gitu. Nah kayak gitu sih. Sama snack box itu baru bolu udah mulai ya, udah mulai ada yang ini juga yang nyangkut lah gitu, yang order. Gitu. Jadi kalau proses bisnis yang ibu lakukan saat ini seperti apa Bu? Boleh diceritain nggak? Yang biasa rutin sih ke toko-toko itu, jadi baru yang pertama 2 kan nama 1, jadi baru ada 3 yang itu rutin tiap hari. Kalau yang bikin bolu-bolu itu kalau ada ini aja, kalau ada PO order
oh baru dibikinin gitu. Kalau nggak ada, nggak dibikinin, nggak bikin langsung buat dipasarin, hanya PO aja. Ya. Nah saat ini PO-nya sudah memenuhi target atau gimana? Belum, baru mulai sih. Belum ini. Bagaimana? Baru pengenalan. Bagaimana cara Ibu untuk mendapatkan PO tadi? Gimana Bu? Ya gimana caranya Bu Ai untuk dapetin PO tadi? Oh, dipasarkan di IG. Pasarkan di IG aja. Terus responnya? Responnya ada beberapa. Terus penilaiannya ya mungkin tidak mengecewakan lah gitu hasilnya. Pakai sama dia gitu. Nah, kemudian kalau goals Ibu dalam pembenahan operasional bisnisnya dalam 1 tahun ke depan seperti apa? Pembenahan operasional bisnis. Dalam operasional bisnis pembenahannya. Kira-kira apa yang ingin Ibu benahi dalam 1 tahun ke depan? Merapikan tempat kerja. Belum ini sih. Masih agak berantakan, jadi belum punya tempatnya. Jadi kadang-kadang ada kan dipoto juga. Peralatan agak tercecer juga gitu. Baru peralatan yang kecil-kecil bisa diiniin. Yang besar-besar masih berantakan di bawah gitu, belum ada lemari rak gitu penyimpanannya. Terus selain merapikan tempat kerja, Ibu sekarang udah ada SDM ya untuk membantu membuat kue-kuenya? SDM belum ada, paling ada orang rumah yang suka bantuin bungkus-bungkusnya aja, nge-packingnya gitu. Nah, menurut Ibu ini sudah cukup untuk kalau yang kalau bikinnya hari biasa kan bikinnya rutin segitu ya. Tapi kalau buat hari Minggu karena ditambah order ke Car Free Day, saya merasa kewalahan juga kalau untuk bagian packing-packingnya. Produksi beberapa macam, kalau ke Car Free Day bikinnya sampai 4 macam atau 5 macam. Nah, saya kewalahan juga, harus perlu orang gitu. Terus apa yang Ibu lakukan? Mungkin mencari orang yang deket rumah yang bantuin ngebungkusnya gitu. Itu sudah atau belum? Belum, tapi ada ini ke situ gitu. Soalnya saya udah kalau hari Minggu, hari Minggu besok itu baru mau. Ya karena ordernya banyak saat ini hari Minggu ya, yang kemarin-kemarin mungkin belum ada order sebanyak itu gitu ya Bu ya. Karena hari Minggu aja ke Car Free Day ngisi gitu. Kalau hari biasa nggak ditambahin. Iya, maksud saya mengisi Car Free Day ini baru. Udah sebulan lebih sih. Oh ya, baru sebulan berarti ya. Oke. Kemudian bagaimana penerapan 5R dalam operasional bisnisnya? 5R yang ringkas itu. Ringkas. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sudah diterapkan belum? Sedikit-sedikit Bu, merapikan sedikit tapi berantakan lagi. Kalau yang ini dibersihin, kalau habis kerja dibersihin lap gitu. Terus alat-alat juga. Kalau loyang-loyang saya seminggu sekali cucinya Bu. Gitu, ya maksudnya saya cuma pengen tanya, ada penerapan 5R-nya sejauh mana? Kemudian ada kesulitan nggak atau apa kira-kira challenge-nya dalam penerapan 5R itu? Pengontrolan oven Bu. Kenapa? Pengontrolan oven kalau lagi ngebakar, timer biar nggak banyak yang angus gitu. Soalnya kan oven biasa saya. Pengaturan oven ya. Jadi timernya pasang sendiri aja. Nah, selalu dikontrol dan mengurangi setelah itu yang gosong berkurang, jadi nggak terlalu banyak yang kebuang.
Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bu Ai, Mas Des. Ya. Kita kembali ke Mbak Ade. Jadi tadi Mbak Ade tadi kan challenge-nya berarti sudah kebaca ya. Jadi delegasi ke desain sama delegasi ke bikin konten. Ada lagi nggak challenge dalam proses bisnis dan operasional yang menjadi fokus untuk diselesaikan? Kalau dari sisi sebenarnya gini, aku kan punya karyawan itu lebih banyak di karyawan bagian produksi ya. Jadi kalau untuk bagian produksi, alhamdulillah aku nggak terlalu terasa ada masalah di situ. Justru ini yang menjadi tantangan adalah karyawan di bagian operasional kayak misalnya admin gitu. Kemarin aku udah coba untuk kayak misalnya buat SOP yang seperti disarankan. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah gimana caranya untuk membuat si karyawan ini menerapkan SOP itu gitu loh, Bu. Itu yang agak jadi tantangan juga di saya. Sebenarnya untuk dari sisi manajemen sih udah aku diperbantukan oleh admin. Contohnya gini ya, kan kita mempekerjakan admin ingin agar pekerjaan kita berkurang. Nah, si admin ini saya tugaskan kayak misalnya dari sisi merekap, terus menjawab chat segala macam. Itu semuanya udah saya buatkan SOP. Jadi dari mulai dia datang dia tuh harus ngapain, buka apa, sampai sedetail itu gitu. Terus kalau memang tidak ada yang misalnya tidak ada yang dibungkus, nggak ada penjualan, itu dia harus mengisi apa. Jadi saya bikin supaya dia nggak ada waktu kosong untuk nggak ada alasan untuk saya mau ngerjain apa gitu. Cuman masalahnya gimana kalau SOP yang sudah kita buat tidak dijalankan dengan baik gitu. Ya. Itu yang jadi tantangan. Berarti harus ada punishment kan, kalau kita kerja sendiri kan harus ada reward dan punishment gitu kan. Nah, punishment apa yang sudah diterapkan untuk mereka kalau misalnya KPI itu tidak dilakukan gitu? Kalau punishment sih sebenarnya teguran ya. Saya lebih sering memberikan teguran gitu. Jadi kalau ada pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan ini, sudah sering sekali sebenarnya saya tegur gitu. Cuman mungkin juga karena mikirnya si karyawan ini mungkin mikirnya ya karena dia bukan bekerja di perusahaan yang profesional kali ya, hanya skala UMKM, jadi ya rasanya kayak cuek-cuek aja gitu. Jadi nggak terlalu ini sama dia gitu. Tapi kan lama-lama itu yang bikin saya jadi maju mundur. Aduh, gimana ya caranya mendapatkan orang yang tepat. Nanti kalau seandainya saya hire orang baru lagi, misalnya untuk bagian desain, untuk bagian konten, terus kalau seandainya saya mendapatkan orang yang seperti ini lagi, yang tidak sesuai dengan kriteria saya harus gimana ya gitu. Dan kekurangan saya itu dalam berbisnis itu masih suka menjaga perasaan gitu loh, Bu. Jadi kayak apa sih namanya? Nggak enakan ya. Perasaan nggak enakan itu masih tinggi gitu di saya gitu. Sebenarnya sih kalau berbisnis itu nggak boleh ya, tapi ya itu tantangannya. Berarti sekarang kan Mbak Ade berdua sama adminnya ya, kalau nggak salah ya? Iya, kalau sekarang untuk di bagian manajemen iya. Dan saya tuh udah sering kayak misalnya pencatatan penjualan ya. Itu kan ada yang masuk dari marketplace, ada yang masuk dari ada nggak semacam meeting bulanan yang dilakukan walaupun berdua? Meeting malah nggak bulanan, tiap per 2 hari sekali gitu. Saya evaluasi. Jadi apa yang jadi kesannya sekarang malah saya yang lebih banyak mengingatkan dia, bukan dia yang mengingatkan saya gitu kan. Saya maunya gini, kayak misalnya stok. Kalau stok udah mulai menipis, kan dia bagian packing, dia harusnya tahu ya. Oh ini udah tinggal segini, ini tinggal segini, dia ngelapor. Jadi saya tinggal belanjakan. Ini enggak, justru malah saya yang itu gimana stok itu gitu, malah saya yang nanya. Terus misalnya laporan penjualan, itu kan setiap hari saya sudah minta pokoknya sibuk nggak sibuk, setiap mau pulang itu 1 jam luangkan waktu untuk catat penjualan hari itu gitu, yang masuk dari marketplace, dari yang dari chat, dari mana itu harus direkap jadi satu.
itu sering banget kadang-kadang karena kan saya juga dari yang dia catat hari itu saya catat lagi Bu, saya masukin lagi ke file saya gitu. Itu sering sekali malah setiap 2 hari sekali kan pasti saya tagih. Tolong dong laporan ini. Oh iya belum. Jadi saya harus nungguin dia buka laporan di Tokopedia dulu, di di Shopee dulu. Jadi kayak apa sih akhirnya harusnya saya udah bisa input, saya jadi harus nungguin dia kerja lagi gitu. Dan itu hampir setiap hari pasti ada aja yang saya tagih dari dia sih meskipun sudah saya buatkan SOP sedemikian rupa gitu. Ya karena dia lihat nih Ibu kalau saya melanggar atau saya tidak menjalankan SOP-nya, saya nggak diapa-apain kan, namanya karyawan, gitu kan. Iya sih, saya sih berharapnya dengan teguran dia bisa ini ya Bu ya, karena kan sistemnya juga hanya sistem gaji ya, jadi kayak gaji ya benar-benar full saya kasih gaji, nggak ada uang makan, nggak ada uang apa gitu. Itu benar-benar ini. Jadi saya juga, maksudnya punishment-nya saya juga lagi mikir nih mau saya kasih punishment apa pengurangan gaji atau mungkin kalau misalnya ada pengurangan uang transport atau uang makan apa masih bisa diiniin ya. Tapi kan ini kan dia kayak untuk gaji dia terima utuh gitu. Nah, saya juga lagi bingung karena selama ini yang saya kasih punishment-nya itu teguran. Selalu dan teguran itu mulai dari yang halus sampai yang pedes itu udah gitu. Cuman ya gimana ya, saya juga jadi bingung nih mau ngasih punishment apa lagi Kalau meeting Bu, pada saat meeting apa yang Ibu lakukan? Meetingnya cukup efektif nggak? Meeting tuh hampir 2 hari sekali paling enggak ya. Itu pasti saya ngapain aja kalau meeting tuh apa yang dilakukan? Saya review apa yang udah saya tulis untuk SOP dia. Misalnya gini ya, kita kan mau masukin barang ke beberapa marketplace, Bu. Itu kan untuk masukin barang ke marketplace itu kan lumayan prosesnya panjang. Input foto, input deskripsi gitu kan. Dan itu saya delegasikan ke dia. Jadi kalau seandainya kita lagi kosong nih, penjualan lagi slow, tolong itu dibeli-belinya di Bukalapak sama Blibli sama JDID itu tolong di fullin fotonya gitu, dimasukin semua gitu. Itu jadi intinya saya tuh hampir tidak pernah memberikan ruang kosong ke dia. Jadi nggak ada alasan, nggak ada kerjaan gitu. Itu pasti nih dari pagi bahkan saya udah bikin SOP itu per jam, Bu. Jadi misalnya pagi dia datang jam 9, jam 9 itu yang pertama harus dibuka semua, buka marketplace. Ada pesanan masuk apa enggak. Gitu. Jadi sampai hal yang kecil pun nanti itu saya ingetin, itu udah diklik belum pick up-nya. Jadi kalau di marketplace itu kan harus ada klik pick up supaya kurir datang menjemput gitu ya, Bu ya. Nah, itu sampai hal yang kecil kayak gitu aja tuh harus saya ingatkan gitu loh, Bu. Jadi saya juga ini jadi bingung. Kalau komunikasi, Ibu mengkomunikasikan nggak visi perusahaan, target-target yang ingin dicapai? Apakah dia sudah dikomunikasikan hal-hal seperti itu? Sudah. Dan dia memang mengakui memang kelemahan dia itu pelupa. Jadi saya juga bingung ini, aduh gimana ya? Dan terus terang ini yang bikin saya maju mundur untuk cari. Iya, pasti itu akan annoying sekali. Maksud saya, kan dia pelupa. Apakah tadi SOP tadi sudah ditempel mungkin di area kerja? Sudah. Nah, ini kalau dilihat area kerja saya itu ada tempelan, bahkan banyak notes catatan gitu. Sudah. Ya, ini mungkin salah satunya adalah tantangannya gimana menghadapi karyawan yang bebel gitu kali ya, Bu ya. Iya, maksudnya juga serba salah. Ya itu tadi kalau kan nggak ada dia berat juga sih gitu. Nah itu yang dia seperti itu. Ini Ibu udah mulai tergantung nih sama saya gitu kan. Jadi dan saya paling cuma ditegur seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa diterapkan kayak poin kesalahan misalnya nih kita fair-fairan aja gitu karena saya ada Ibu harus tegas lah bagaimanapun Ibu harus tegas karena kan Ibu ownernya jangan mau disetir oleh mereka gitu kan oleh karyawan. Jadi bilang ini saya lagi pembenahan usaha 2021 pastinya harus lebih baik dari sekarang dan saya punya target-target. Nah, saya mau kamu membantu saya. Nah, kita review lagi tugas-tugas kamu hariannya. Jadi direview lagi dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau kamu jadi di coaching juga gitu karyawan. Nah, kira-kira kalau kamu tidak mencapai apa yang sudah kita tetapkan ini, apa yang harus saya lakukan terhadap kamu? Coba tanyakan kayak gitu. Jadi kita sebagai business owner, sebagai leader ya kita harus nggak bisa baperan juga sih, karena
Ya seperti tadi Ibu Ade bilang kan, jadinya kan repot, kita mau maju mundur gitu kan. Terus sambil memang rekrutmen ya tetap harus sambil dicari sih, sambil terus dicari kriteria-kriteria itu. Nah, maksud saya meeting itu jangan 2 hari sekali, itu terlalu sering kayaknya. Jadi kayak aku sih kebayang kadang-kadang kalau kita meeting tuh bukan meeting, tapi lebih ke direction ya, mendirect mereka untuk melakukan sesuatu. Tapi coba nanti sesekali meeting apa yang mereka maksudnya di empower gitu ya. Masukan kamu seperti apa nih supaya kita lebih efektif, karena aku habis training dengan UN Women dan seterusnya, maka 2021 kita harus lebih baik. Nah, menurut kamu apa ini yang harus kita perbaiki? Sudah sih Bu, biasanya gini, malah untuk setiap coaching online kan saya juga sering ikut program-program yang diadakan, yang Zoom meeting lah apa gitu kan, coaching-coaching. Itu dia saya ikut sertakan supaya dia juga tahu tuh saya sering sekali ngomong tuh nggak cuman hal-hal yang berbau pekerjaan, tapi juga ibaratnya kita nih mau kemana, kita mau ngapain, ini nih saya juga suka ungkapkan nih kekurangan kita tuh di sini gitu. Cuman ya itu balik lagi gitu, kayak apa sih sebenarnya gini, dia mempermudah pekerjaan saya kalau saya ingatkan, intinya gitu. Jadi kalau seandainya saya lupa mengingatkan dia pekerjaannya harusnya selesai malah nggak selesai gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang tugas saya ada, tapi saya kan serba salah juga kalau saya saya lepaskan juga nanti saya yang repot sendiri. Tapi ini dia masih bisa bekerja kalau saya ingatkan. Intinya sih di situ. Ya udah. Berarti tinggal Ibu bikin template untuk reminder kan setiap hari, setiap jam 8 misalnya. Nah, template reminder yang Ibu kirim ke dia. Iya, saya lagi merencanakan apa saya bikin sheet yang kayak di mall-mall itu kan, di cleaning service suka ada tuh bersihin kaca di checklist gitu kan. Terus bersihin ini checklist gitu. Apa saya bikin kayak gitu aja gitu supaya dia tiap hari gitu saya bikin sampai berlembar-lembar. Itu yang saya maksud dengan KPI gitu. Berarti kan memang SOP-nya sudah ada, job desk-nya mungkin sudah ada, berarti harus dilengkapi dengan KPI. KPI berarti kan performance indikator dia. Jadi yang di checklist itu apa aja. Nah, itu kan standar KPI. Nah, itu Ibu langsung kirim aja setiap jam 8 pagi misalnya. Reminder seperti itu, dan jam berapa? Jam 5 ya. Jadi di awal dan di akhir. Kan Ibu tadi bilang kalau kita ingatkan maka dia akan mengerjakan gitu kan. Berarti kan berarti kita yang harus putus ya? Enggak. Oh enggak. Iya, jadi dari kitanya berarti yang, tapi kita pakai template aja, template ya kan, mungkin pakai WhatsApp gitu kan, kita tinggal send aja. Iya sih, mungkin saya akan coba cara seperti itu sih Bu. Jadi kayak bikin list untuk diingatkan manual gitu. Ya. Nggak cuma pakai verbal aja, pakai fisik juga gitu. Dia harus catat, dia contreng gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Gitu. Ya, jadi template reminder, dan ini harus konsisten. Jadi template reminder ini akan dikirim jam berapa? Misalnya setiap jam 8. Jadi jam 8 terus Ibu harus kirim. Karena ini sebenarnya bagian edukasi kita untuk mendisiplinkan mereka. Nah, kitanya juga harus disiplin berarti. Jadi reminder setiap jam berapa gitu kan. Kemudian di awal sama di akhir mungkin. Nah, kemudian KPI-nya dia tadi, apa yang harus dicontreng-contreng itu tadi kan, untuk dia lakukan. Gitu. Ada lagi challenge-nya? So far sih itu ya, saya pengen challenge-nya harus bisa membenahi manajemen sih ke depannya. Manajemen mulai dari yang kecil-kecil deh, dan untuk manajemen keuangan sebenarnya saya udah mulai pisahkan nih. Udah yang kemarin diminta itu supaya memisahkan rekening pribadi sama rekening usaha itu udah mulai saya lakukan gitu. Dan saya udah lagi mulai fokus kayak kebetulan banget juga kan di akhir tahun ini stok-stok banyak yang habis, kayak misalnya dust bag atau paper bag, plastik kayak gitu-gitu. Jadi ini saya lagi mulai stokis
barang-barang yang perlu-perlu juga gitu. Dan gimana caranya saya mengusahakan agar itu tidak mengorek, maksudnya menggunakan modal yang ada gitu. Jadi nggak kalau dulu kan nggak ketahuan ya apakah itu saya suntik, apakah ini benar-benar saya lagi mengusahakan agar uang yang saya pakai belanja itu benar-benar memang dari hasil usaha aja, bukan dari suntikan tabungan atau apa gitu. Seperti itu. Dari sisi keuangan sih itu perbaikannya. Iya. Itu kan sudah mulai dilakukan kan? Nah, pada saat sudah mulai dilakukan, Ibu merasanya seperti apa? Maksudnya jadi lebih penanganannya atau operasional usahanya jadi lebih tertata atau gimana? Atau jadi gimana setelah itu dilakukan? Jadi kalau di itu sih jadi kayak apa ya? Saya jadi lebih banyak ngerem. Jadi kayak misalnya gini, biasanya tuh kayak stok kulit ya. Itu kan kulit yang saya beli itu warna-warnanya itu nggak selalu ada tiap ini ya Bu ya. Tapi kadang-kadang nih saya belanja suka nggak tahu mau dibikin apa, ya udah beli aja dulu, habis warnanya lucu gitu kan gitu ya. Nah ini sejak saya mulai punya uang sendiri untuk keuangan sendiri untuk belanja, jadi saya cuma punya budget tinggal segini nih uangnya, jadi saya pilih-pilih lagi gitu, nggak bisa belanja kayak dulu heboh gitu kan, nggak tahu mau jadi kan akhirnya jadi stok nganggur kalau kayak gitu kan. Nah sekarang lebih tertatanya sih kayak gitu. Cuman untuk barang-barang yang memang harus dibeli penting kayak misalnya resleting itu kan kita belinya roll-rollan gitu kan, dan langsung order ke YKK pabrik YKK itu kan harus dalam jumlah banyak ya, yang kayak gitu-gitu memang nggak bisa saya hindari, mau nggak mau ikutin minimum ordernya dia. Karena mungkin harganya jadi lebih murah juga kan kalau. Iya sih, cuman tapi akhirnya saya mikir-mikir lagi kayak ini kan ada beberapa aksesoris yang saya import dari Cina sebenarnya. Cuman sejak COVID ini itu harga ongkos kirimnya sangat naik drastis. Jadi misalnya yang bisa berkilo-kilo itu cuma $100, ini bisa sampai $250 gitu. Jadi akhirnya saya mikir, dan kalau saya stok aksesoris banyak, sedangkan orderan tas kulit kan juga sekarang lagi nggak terlalu tinggi ya. Akhirnya saya mikir ya udahlah nggak apa-apa, saya ngecer aja di sini. Di sini sebenarnya ada yang jual Bu, cuman memang harganya jauh tinggi. Kayak misalnya kalau di Cina itu saya dapat barang harganya cuman satu itu 5.000, di sini tuh dijual 25.000 gitu. Jadi jauh banget costnya. Tapi kan bisa beli satu kan? Bisa beli satu. Ya. Nah akhirnya sekarang saya jadi kayak dengan memisahkan keuangan, saya jadi mikir gitu. Oh ini perlu banget nggak ya? Gitu. Ya. Kalau dulu kan kayak misalnya mau ngambil buat pribadi atau mau belanja itu jor-joran aja gitu. Jadi kayak nggak ada perencanaan pengembangan ke depan gitu. Kalau sekarang tuh nanti sisa ini buat endorse, sisa lebih mikirin biaya iklan, terus sisa ini buat nanti beli desain, sisa ini buat ini gitu. Jadi kayak lebih terprogram aja sih dengan pemisahan keuangan itu gitu. Ya, memang kalau rata-rata apalagi wanita ya itu yang menahan dirinya itu yang agak susah ya. Menahan diri tadi kan lihat yang lucu-lucu gitu kan. Iya, karena kan sesuai passion juga kerjaannya bikin tas gitu. Jadi kalau belanja tuh ya kayak lagi belanjain buat diri sendiri juga rasanya gitu. Tapi makanya berarti sudah dimulai dan memang seperti itu dan harus dilakukan karena kita di sini sebagai business owner gitu kan, ada hitungannya bukan sekedar belanja. Harus menahan. Iya betul. Itu sih dampaknya yang saya rasain. Berarti tadi challenge-nya di admin ya, berarti dibikin lagi KPI-nya. KPI untuk kan SOP sudah ada, job desk mungkin juga sudah ada, berarti tinggal nanti ditambahkan dengan KPI dan kemudian tadi template reminder-nya seperti apa yang memang harus dilakukan sendiri dulu nih, berarti tetap dan itu harus konsisten, misalnya tiap jam 8 pagi atau tiap jam 7 pagi itu harus terus dikirim, berarti sementara ini masih seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang ke Bu Adwini. Ibu Adwini. Mbak Dia. Ya. Gimana nih challenge-nya nih? Challenge dari operasional usaha. Apa yang ingin tadi kan ada pembenahan ya. Kayak database pelanggan dan seterusnya gitu kan.
Nah, ini challenge-nya seperti apa? Kedepannya sih, yaitu tadi mungkin bikin apa ya, kayak tadi kan akan ada pembenahan database pelanggan, ya kan? Nah, seperti apa ingin dibenahinya? Mungkin dilihat gitu, Mbak, si pelanggan-pelanggan ini saya tulis di database, mereka itu seberapa ininya apa, berapa seringnya mereka memesan gitu loh, Mbak. Nanti dari nulisnya di mana? Di buku. Ada satu buku, saya bikin buku-buku gitu. Nanti saya rencananya saya mau bikin buku. Jadi setiap orang-orang yang memesan itu saya tulis, dan rencananya setiap tahun saya lihat mereka itu memesan tuh berapa kali gitu. Nanti saya kasih reward. Jadi reward untuk pelanggan ya? Iya. Gitu. Kalau dilakukan menggunakan komputer, kira-kira bisa nggak, Bu? Bisa aja sih. Iya, karena kalau misalnya taruhlah yang sederhana lah, pakai Excel gitu kan, maka kita bisa sortir mungkin lokasi dia di mana, jadi kan yang terdekat itu di mana gitu kan, area lokasi tinggal mereka. Kalau di Excel kan lebih gampang untuk mensortir, tapi kalau hanya ditulis kan susah mengolahnya gitu. Jadi kan data yang sudah ada itu harus bisa diolah juga gitu kan. Jadi mungkin harus cari cara pengolahan untuk database-nya. Biar lebih ringkas gitu mungkin ya. Pengelolaan database. Ada lagi selain database? Challenge dalam proses bisnis dan operasional yang menjadi fokus untuk diselesaikan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Mungkin sekarang saya fokus sama jadi kalau dulu kan bermacam-macam saya jual gitu. Kalau sekarang saya mau coba dengan satu fokus dengan berapa kue gitu. Misalkan ya mungkin masih ada sih ya mungkin yang nanya jual ini enggak, saya arahkan saya sekarang menjual kue ini mau enggak gitu. Yang seperti saya pengennya fokus seperti itu gitu. Jadi menemukan produk unggulan ya? Iya, biar dapat apa sih yang benar-benar ini gitu. Iya, seperti waktu itu mungkin saya pernah contohkan kayak roti aja yang dijual cuma satu roti gitu kan, tapi karena cuma satu mungkin dia jadi bisa fokus untuk terus mengembangkan mungkin kalau nggak salah itu ada rasa vanilla ya selain kopi apa gitu kan. Ada 2 macam. Ya itu akan lebih tinggal dia kan kalau jumlah itemnya sedikit yang dijual maka stoknya kan juga nggak terlalu banyak kan? Iya, nggak banyak macam-macam. Jadi nggak banyak buang bahan juga. Ya, itu kayak tadi kan misalnya kalau yang tadi diceritakan tentang buah kering tadi. Kan kalau kita cuman di satu yang mungkin buah aja gitu yang menggunakan buah kering misalnya, berarti kan itu kita fokus kepada maintenance si buah kering itu aja gitu misalnya kan. Jadi nggak terlalu banyak. Stoknya itu jadi nggak bermacam-macam karena kan masing-masing stok itu kan punya life cycle yang berbeda-beda gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi nggak yang mau didiskusikan challenge dalam proses bisnis dan operasionalnya? Mungkin ya itu aja sih. Mungkin sekarang saya harus berani nolak ya. Mungkin ya maksudnya bukannya nolak itu. Kalau emang jadi misalkan ada yang pesen donat dengan topping, sedangkan saya itu nggak banyak yang beli juga gitu, itu juga akan bikin mubazir si toppingnya itu karena kayak misalkan toppingnya coklat warna-warni itu kok cuman beli sedikit nggak ada kan, harus beli banyak. Itu juga kadang-kadang tersisa ya jadinya mubazir lagi. Nah sekarang saya mungkin menata di situ mungkin, jadi menerima kalau nggak banyak saya nggak terima. Kalau banyak dengan asumsi semua bahan itu akan habis baru saya terima gitu. Ya atau kalau misalnya sekarang ada 10 ya, misalnya ada 10 produk kemudian nantinya akan dikerucutkan menjadi 5 misalnya. Padahal yang 5 lainnya itu ada pelanggannya. Ya kita bisa bikin kayak promo aja, promo monthly misalnya
bulan donat misalnya. Jadi donat sudah nggak masuk ke produk unggulan kita, tapi karena memang pelanggannya ada, kan tadi kan database-nya sudah rapi nih ceritanya, maka kita bisa promo juga. Jadi bulan ini kita ada promo donat nih, gitu, siapa kira-kira yang mau ikutan gitu kan. Karena kan mereka asumsinya mereka juga sudah pernah merasakan donatnya Bu Adwini gitu kan. Jadi maksudnya itu sambil mencari terus produk unggulan ya. Dan orang nggak bosen, dan akan misalnya kayak kalau nggak salah saya pernah contohin McDonald, yang McDonald kadang-kadang kan ada nasi uduk, ada apa gitu kan, tapi itu nggak setiap saat ada gitu kan. Nah mungkin juga bisa dirotasi seperti itu sambil memang menemukan produk unggulannya sebenarnya apa. Nah yang lain cuma penawaran-penawaran tertentu lah. Ada lagi? Mungkin itu aja dulu ya. Itu aja ya. Oke, menemukan produk unggulan sama database ya. Ini kira-kira kapan nih bisa diselesaikan? Mulai minggu inilah. Coba mulai sekarang saya mulai benahin. Oke, enggak, saya tanya selesainya kapan? Bukan mulainya. Oh, mungkin saya nggak bisa ini juga ya. Tapi saya coba dulu ya, mungkin tahun depan udah mulai. Jadi mengarah ke sana. Kita ada 30 hari, 60 hari, 90 hari. Kira-kira di mana nih? 60 hari mungkin ya. Oke, 60 hari untuk pengelolaan database ya. Kemudian menemukan produk unggulan dalam waktu 60 hari. Insya Allah bisa. Ya memang harus yakin bisa ini. Iya, kan insya Allah. Kita kan ngasih 60 atau 90 kan, kita kan sudah lihat time management kita tuh seperti apa. Gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita ke media. Makasih. Mbak Agra ya. Mbak Agra, challenge-nya apa nih Mbak Agra? Challenge saya itu pasti yang jelas upgrade produk ya Mbak. Karena biar nggak monoton sih, itu yang harus dipikirin banget memang. Saya juga lagi proses, maksudnya produk apa yang maksudnya bisa masuk ke semua segmen gitu, dan dengan harga yang terjangkau gitu. Cuma kalau yang untuk saat ini sih, karena bahan baku semuanya tuh naik banget, makanya saya juga masih antara ini harus saya kerjain di bulan ini atau untuk awal tahun gitu, saya masih belum ini sih. Soalnya saya juga segala macam. Ya, product development ini sebagai additional product. Iya, additional product. Kira-kira ada berapa produk yang ingin ditambahkan dalam waktu? Yang pasti itu yang saya sudah trial food itu kan yang jelas itu udah ada 2 ya. Cuma untuk saya selling itu belum gitu sampai sekarang. Ya. Tapi maksudnya 2 itu sudah ready untuk di launching lah ya? Iya, udah ready gitu. Oke. Nah itu kira-kira mau di launchingnya kapan? Nah ini saya makanya masih maju mundur antara bulan ini, kalau nggak awal tahun gitu, untuk ya refresh lah gitu. Kita punya produk baru gitu. Jadi sekitar di 30 hari ya. Jadi bahan baku, kenapa bahan bakunya naik? Bahan baku semua naik Mbak. Saya itu juga maksudnya dengan ayam saya ini kan cenderung kalau semua orang bilang murah banget dengan rasanya yang hampir sama dengan KFC McD ya. Mereka yang mereview sendiri tanpa saya meminta gitu, dengan harga segitu tuh mereka bilang ini cenderung murah banget gitu. Makanya saya juga bingung gitu. Dengan bahan baku segini otomatis kan profit lebih sedikit kan gitu. Tapi ya, so far masih bisa untuk biaya operasional tuh semuanya masih ketutup sih gitu. Iya. Jadi memang kadang-kadang kan kita maunya yang terjangkau orang gitu kan, semua bisa. Iya. Tapi kadang-kadang itu juga jangan sampai jadi merugikan kita juga gitu. Iya. Kalau pernah dengar ini nggak ayam nelongso nggak? Iya, pernah dengar Mbak. Yang dia bilang 5.000, ya kan? Iya. Nah itu tuh cuman dia sediakan tuh satu cuma 100 kurang lebih. Oh. Setelah itu udah nggak ada lagi, dia bilangnya habis. Tapi 5.000-nya itu memang untuk menarik konsumen datang. Gitu. Nah mungkin bisa juga dipakai cara seperti itu. Nah nanti mulai yang additional produknya ini mulai bisa diperkenalkan harga barunya, maksudnya harga yang lebih manusiawi lah untuk perusahaan ya.
Karena kan perusahaan harus berkembang juga gitu. Iya, lah itu juga jadi ini PR saya seminggu ini sih gitu untuk apa namanya naikin harga itu kan saya juga harus melihat efeknya kan ya Mbak Dia ya, karena apa segmen market saya kan memang lebih ke yang bukan menengah ke atas ya gitu. Kalau semua golongan kan pasti masuk ya, saya kan cenderung segmennya kan yang menengah ke tengah dan yang di bawah kan gitu segmen market saya gitu. Akhirnya kan nanti kalau misalnya saya upin harganya karena memang bahan baku ini kan semakin naik terus, saya juga nggak bisa prediksi akhirnya gitu. Saya yang biasanya bisa prediksi karena saya orang peternakan, ya sekarang saya nggak bisa prediksi gitu. Terus akhirnya kalau saya naikin, itu nanti efeknya di customer seperti apa, penjualan seperti apa, itu kan saya juga harus pikirin kan ya Mbak gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau saya nggak naikin ya hitungannya nggak progres gitu, progres tapi tipis gitu kan nggak jalan gitu. Menurut saya gitu. Kalau memang untungnya sedikit itu harus harganya yang harus masif gitu ya. Iya. Sorry, bukan harganya, maksudnya keberadaannya yang harus masif ada di mana-mana. Jadi kan balik lagi kan kalau dikumpulin kan sedikit-sedikit dikumpulin juga banyak. Tapi kalau outletnya cuma baru satu gitu kan, terus harganya juga minimalis ya agak susah juga nantinya berkembangnya gitu kan. Jadi memang ini udah benar, maksudnya tadi cari apa produk apa gitu kan. Berarti kita seperti tadi aku cerita, bisa dibikin 2 berarti. Maksudnya yang harga yang rendah kayak tadi contoh aku tadi, ayam nelongso ya dia jual kan 5.000 gitu kan. Tapi padahal sebenarnya di outlet itu cuma disiapkan cuma berapa gitu kan. Nggak semua. Nah itu juga jadi challenge-nya saya sama bentrokannya sama pihak RPA-nya gitu, rumah pemotongan ayam. Karena ayam nih akhir-akhir ini kan memang susah banget kondisinya, langka kan Mbak gitu. Terus ayam yang datang itu cenderung body weight-nya itu kecil gitu. Karena memang kita kan punya standar ya untuk ayam datang itu memang standar itu kan 1,2 kilo gitu dalam 1 ekor gitu. Saya kan juga punya prosedur juga gitu. Kalau under 1 kilo itu akhir jatuhnya tuh potongan ayam tuh kecil-kecil gitu. Sedangkan saya selama ini 6 bulan ke depan ini kan standar sekali gitu, nggak ada yang ayam kecil gitu. Akhirnya apa? Pegawai saya yang 2 outlet ini menjual harga ayam itu nggak sesuai sama price list yang ada gitu. Akhirnya apa? Dikurangi gitu. Lah pengaruh juga sama penginputan saya di pembukuan di Kok dia Excel bisa kan. mengurangi ya? Kok bisa mengurangi sendiri? Harusnya nggak bisa dong. Karena pertama gini, saya memang bilang sama anak-anak kalau misalnya ayam potongan terlalu kecil gitu, saya kan nggak bisa kontrol terus untuk potongan ayam ya, karena saya udah pasrahin ke pihak produksi gitu. Cuma selalu kan bilang, ini apa body weight yang datang ayamnya terlalu kecil, nggak seragam segala macam. Akhirnya kita nggak bisa sesuai prosedur dari RPA-nya juga. Anak-anak memang saya kasih ultimatum kalau misalnya ayam potongan kecil, kalau bisa itu digabung jadi 2, akhirnya kan jadi satu piece yang harganya normal gitu dengan size yang standar gitu. Kadang potongannya itu juga nggak sesuai, kalau digabung juga nggak standar, akhirnya mereka misalnya dijual 4.000 gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu juga ini challenge besar banget. Memang problem 1 bulan ini seperti itu, lebih ke body weight akhirnya pengaruh dengan itu nggak seragamnya potongan yang kita jual gitu. Akhirnya kan harusnya untungnya misalnya sehari saya jual 100 piece di 1 outlet, itu kan akhirnya berkurang jadi entah 80, 85, harusnya yang untungnya bisa full, ini kan karena untuk nutupin yang gara-gara size-nya kecil itu tadi sih Mbak. Itu PR besar sih memang. Berarti di produk development-nya seperti apa? Maksudnya apakah ada olahan ayam nggak yang jadi tidak orang nggak ngelihat dari size-nya? Jadi misalnya kayak contohnya perkedel gitu kan, orang kan nggak akan ngelihat ayam di dalamnya ada berapa gitu kan. Nah, nggak bisa karena saya kan jualnya ayam goreng ya, Pak. Enggak, maksudnya untuk produk development ya, maksudnya untuk yang lainnya gitu. Oh, yang lainnya. Untuk menambahkan tadi kan ada additional product gitu kan. Iya. Apakah ada side seperti itu yang orang tuh nggak perlu lihat nggak perlu lihat size ayamnya. Besar kecilnya gitu. Enggak, contoh tadi aku sih contoh tadi itu malah yang ini hitungannya tuh seperti kalau kita bilang tuh limbahnya ayam gitu yang kita olah gitu untuk additional produknya, bukan yang kondimen utamanya gitu. Itu makanya ini juga PR banget Mbak
Saya juga pusing. Ya, berarti ini harus dipercepat dong ini produknya. Iya, makanya. Untuk ya itu akhirnya kan untuk ini ya, untuk naikin ini kita juga gitu, profit kita juga sih dengan adanya nanti additional produk ini juga kalau dihitung lumayan gitu. Cuma kan ngelihat bahan baku kayak gini saya harus running launching bulan ini atau awal tahun saya juga masih maju mundur gitu. Ayam memang lagi susah ya? Ayam lagi susah semua. Oh susah Mbak. Broiler layer itu ayam petelur sama ayam sayur itu lagi mahal-mahalnya dan semua barang langka. Gitu. Apalagi Blitar ini kan ini ya apa basic peternak terbesar se-Indonesia gitu. Ini super langka. Jadi makanya peternak ini banyak yang gulung tikar juga karena itu juga karena nggak ada pasokan untuk mereka ini apa namanya pemutaran ayam misalnya ayam udah nggak bisa produksi itu kan akhirnya mereka harus nunggu lama nggak ada income yang masuk kan gitu. DOC bibitnya itu juga langka sekali gitu dan harganya super di luar nalar untuk sekarang gitu. Kondisinya memang seperti itu, akhirnya susah pasokannya juga gitu. Dan biasanya kita bisa minta body weight-nya standar, ini kita nggak bisa gitu. Kalau kamu mau ya udah kita kirim, kalau nggak ya udah gitu. Akhirnya kan kita bingung yang datang misalnya 50 ekor gitu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ya itu pengaruh. Gitu. Itu sih Mbak kendalanya kita. Nah untuk produk development masih ayam ya, apa sebagai bahan baku? Ayam masih ayam, iya. Kalau minuman? Minuman saya belum ini Mbak. Belum ke sana. Jadi maksudnya karena kan berarti Mbak Agra sudah tahu nih nantinya mungkin hal seperti ini kan berulang lagi, gitu kan? Iya. Nah, berarti harus cari antisipasinya nih, apa namanya untuk kan misalnya gini, kalau aku nggak tahu ya sekarang di KFC kayaknya udah nggak ada ya. Udah macam-macam. Ada namanya dulu coleslaw, apa yang kayak salad kayak gitu dulu. Tahu nggak yang saladnya coleslaw-nya KFC? Sayur. Nah, saya sih apa namanya? Jadi coba dicari yang bukan base-nya ayam tapi masih ada di situ gitu. Ya kalau soalnya akhirnya kalau misalnya saya tambah additional untuk produk yang kita jual gitu di outlet, itu saya juga mikirnya gini Mbak, rombong outlet itu kan memang kalau untuk logo kan saya tidak lebih cenderung saya jualan apa gitu kan. Cuma kan untuk kepanjangan nama produk nama brand kita itu kan ada ya cenderung ayam kan gitu. Otomatis kan saya mikir apa nanti pengaruh harus kita ganti. Terus lah, KFC gimana jagonya ayam? Tapi kan di sana ada produk lain. Yang untuk press list yang saya tempel di misalnya di rombong itu kan otomatis saya harus ganti kan Mbak kalau misalnya untuk ini tambahan-tambahan produk yang seperti itu. Iya, tapi kan sebelum itu bisa diganti kan biasanya ada orang sih nawarinya kan pakai ya itu tadi misalnya masih masuk ke produk promo misalnya kan, jadi promo bulan ini jadi masih pakai biasanya kertas dilaminating ya biasanya kan. Jadi belum perlu mengganti secara keseluruhan, tapi kita ada promo nih atau kita ada produk baru nih. Tapi kalau dibilang bahwa apakah ayam itu harus jualannya ayam, ya kalau kita lihat kayak KFC, McDonald kan buktinya enggak gitu kan. Enggak. Malah kayak KFC dia jargonnya jagonya ayam, kurang ayam apa gitu kan istilahnya. Tapi tetap ada produk-produk yang bisa ditawarkan yang memang masuk dengan kalau kita konsumsi ayam tuh mungkin tadi kan kalau nggak salah kalau masih ada jagung manis kayak atau apa kayak. Nah itu sebenarnya saya lihat juga untuk nambahin income ya kan, sama juga menjaga ini tadi misalnya ayamnya agak susah atau apa gitu kan. Nah bisa nggak kira-kira dicari produk-produk bukan substitusi tapi additional seperti itu. Additional produknya ya. Iya sih nanti saya pikirin yang tetap jadi unggulan, maksudnya sesuai dengan target marketnya. Jadi misalnya dan sekarang sebenarnya healthy lifestyle kayak yang model salad itu kan juga banyak ya yang maksudnya tapi dengan porsi yang lebih sedikit, mungkin isinya biasanya kalau buah ya melon aja lah yang murah gitu atau semangka, tapi dikasih mayones itu juga sudah jadi atau apakah gitu. Jadi jangan juga terpatok pada ayam karena kan sekarang Agra tolong dipisahkan antara
tadi sebagai apa tadi namanya peternak gitu kan yang mikirinnya sama sebagai business owner yang punya outlet gitu kan. Ada outlet, ada hanya ayam. Jadi outlet ini boleh juga sih tidak hanya ayam. Kayak misalnya Haus ya, Haus kan tadi cuma jual minuman, sekarang udah mulai juga jual roti, ya kan? Ya itu kan usaha-usaha untuk jadi di customer yang sama, cuman dia basketnya nambah gitu. Jadi biasanya cuma beli satu minuman gitu kan. Nah ini minuman sama roti kayak gitu. Jadi kan ada tambahan. Tapi memang di awalnya dia memang hanya mengkampanyekan atau nge-brandingnya tentang Haus aja gitu. Haus kan minuman gitu kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi product development additional dipikirin 30 hari ketemu ya? Iya. 30 hari ketemu produknya. Ya, sekarang kita lanjut ke Mbak Ade Irma. Mbak Ade Irma, challenge-nya gimana? Di apa? Selain fokus utama saya kan sekarang di perbaikan manajemen usaha ya Mbak ya, dari keuangan, kemudian tadi juga SOP, kemudian penerapan 5R dan lain-lain. Cuman mungkin saya juga setelah kalau itu saya pengennya targetnya di Januari sudah selesai gitu. Setidaknya ada progres gitu ya dari setiap challenge yang sekarang. Saya pengen next step ke ini sih, ke digital marketing karena saya belum coba di situ gitu. Untuk kalau itu kita ada kita diskusi tentang pembuatan buku Yasin ya, pembuatan buku Yasin. Iya, eksklusif. Itu masih dijadikan produk unggulan. Ya, itu rencananya memang salah satu produk unggulan yang pengen jadi fokus ini ya kali ya, fokus produk, lebih fokus ke produk itu di Yasin. Cuman kemarin tuh masih kita mungkin masih ada kendala di budget juga untuk itu. Tapi memang masih menjadi target rencana kita sih. Kendala di budget. Nah, untuk mencari solusi kendala budget itu seperti apa yang dilakukan atau yang akan dilakukan? Sebenarnya saya lagi ini sih Mbak, lagi untuk Yasin itu kan sedang mengajukan, kebetulan dari kemarin ada CSR juga dari Pertamina ya, untuk bantuan pinjaman untuk UMKM. Kalau misalkan itu lolos, memang rencananya buat ke situ gitu untuk ke Yasin. Termasuk juga kan dari Yasin itu pengen secara baik offline maupun online-nya juga gitu Mbak. Halo Mbak? Iya. Enggak, di sini mendung. Jadi nyalain lampu. Oke. Tapi kan kalau Yasin kalau nggak salah kan based on order ya Mbak? Iya memang, cuman kan harus nyiapin tempat, kemudian juga kan kayak tampilan usahanya gitu. Apa sih namanya itu? Mungkin kalau ini kayak outletnya kali ya, kalau misalkan ini mah. Jadi kayak ada katalognya, kemudian sampel-sampel produknya gitu. Berarti tapi belum dilakukan secara digital, berarti baru akan dilakukan secara digital ya untuk apa namanya? Ya, secara digital juga kita belum ke situ gitu. Terus ada kendala lain atau challenge lain di operation? Kalau SDM gimana SDM? SDM ya itu masuk ke perbaikan manajemen usaha. Tadi ya perbaikan manajemen. Kalau secara personal sih alhamdulillah saya punya pegawai-pegawai yang baik. Alhamdulillah ya bisa di ini gitu. Malah mereka luar biasa lah gitu Mbak kalau bagi saya. Kemarin juga waktu pandemi sempat saya kepikiran, kan drop banget ya omsetnya 3 bulan pertama itu, sempat agak kesulitan juga, sempat pengen ngurangin tenaga kerja karena kan kerjaan nggak ada, tenaga kerja ini. Cuman karena mereka baik banget gitu, pada baik jadi nggak tega gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang lumayan ramai lagi dan ketutup gitu yang kekurangan kemarin itu. Ya rezekinya ada gitu. Kalau untuk SDM sih sebenarnya nggak ada trouble sih karena alhamdulillah pada ini. Kalau tadi kan ada belum SOP kan, disampaikan belum SOP. Nah ini untuk pembuatan SOP-nya akan dilakukan dalam waktu berapa lama nih? Dari sekarang? 2 bulan lah Mbak, bulan ini sama depan. 60 Desember hari Januari. Termasuk juga di Januari saya kan pengen ada admin juga untuk keuangan dan lain-lain gitu. Berarti termasuk ada pencatat rekrutmen order juga. Ya ada rekrutmen. Akan ada rekrutmen. Oke, rekrutmen untuk posisi? Untuk admin.
administrasi dan keuangan mungkin, tapi dia ada job desk lain untuk pencatatan order kali ya. Ya nggak apa-apa, dimaksimalkan aja. Jadi seperti tadi aku sampai ke Mbak Ade Wulandari juga, jadi yang disiapkan memang job desk, ya kan? Job desk, kemudian SOP dan KPI. Jadi 3 hal ini yang harus disiapkan sebagai. Nah, apalagi kalau belum rekrut lebih gampang nih. Jadi pada saat rekrut itu disodorkan langsung, gitu kan? Sekarang udah bisa bikin job desk dan SOP-nya. Jadi pada saat rekrutmen itu yang disodorkan langsung. Ini kamu tugasnya seperti ini. Kira-kira sanggup nggak? Kalau kamu nggak sanggup, apa ya kira-kira yang harus kita lakukan? Gitu. Jadi di awal malah bisa diantisipasi supaya tadi yang dan kemudian proses reportingnya dia nanti harus pikirkan juga. Reportingnya dia ini seperti apa kepada kita. Kayak tadi kan Mbak Ade Wulandari juga sudah bikin gitu kan. Nah, mungkin tadi sama seperti Mbak Ade, mungkin ada nggak kira-kira template untuk reminder dari kita atau dari supervisornya dia ini gitu. Jadi itu harus sudah disiapkan sebelum mereka masuk. Gitu. Ya. Ini 60 hari juga nih. 60 hari. 60 hari juga? Iya Mbak, 60 hari aduh. Oke. Teman-teman di sini ada yang sudah minta ini nggak reportnya yang coaching 2 minggu lalu nggak? Report yang mana ya? Kan ini kan sama setiap coaching kan kita memberikan report hasil coaching ini dan komitmen-komitmen yang sudah ditetapkan ke panitia UN We Learn ini. Ada yang sudah minta nggak reportnya? Belum ada. Ya nanti minta aja ke itu. Nah di situ nanti kelihatan apa yang harus dilakukan. Mungkin waktu itu belum sempat nyatet. Nah di situ ada, kita semua sudah tulis. Saya sudah tuliskan misalnya 60 hari ngapain aja, 30 hari malah waktu itu kan benahi konten segala macam 7 hari. Nah itu untuk melihat lagi ini kita sudah selesai belum gitu kan, to-do list-nya tuh sudah dilakukan. Nanti bisa diminta sih. Termasuk juga rekamannya, jadi bisa remind kembali ya hasil diskusi kita. Oke, sekarang dengan Bu Ai, kira-kira gimana challenge-nya nih? Saya membuat pada varian baru deh. Ya, tidak hanya sus yang original itu, tapi saya pengen. Jadi produk development juga ya, membuat varian baru ya? Iya. Berapa varian baru yang akan dibikin? Kayak sus crunchy atau sus coklat, karena gini, kalau untuk mencari toko lagi, kayaknya nggak bisa cepet-cepet. Jadi yang ada aja dulu diiniin gitu, dimaksimalkan gitu sama yang produk lain. Jadi membuat varian baru ada berapa varian? Coklat sama yang crunchy gitu, sus Jepang gitu. Berarti 2 ya, 2 varian. Ya. Ini akan ditawarkan atau dalam waktu berapa hari ini? 30 hari, 60 hari? Sudah mungkin siap minggu ini ditawarkan? Juga. Minggu ini juga. Besok juga bisa. Hari ini sih mau nyobain, soalnya besok kan pasarnya lagi ini. Oh ya, lagi Car Free Day ya. Mau dikenalin yang varian gitu. Oke. Ada lagi yang ingin didiskusikan challenge-nya? Udah datang, nah saya mau pakai label juga gitu. Labelnya jadinya apa sekarang namanya? Namanya masih tetap itu. Najma itu ya? Apa Najima? Nazmi, ya. Nazmi. Iya, masih tetap itu. Ya kan produk ini gitu. Si dalam kuenya itu. Ada lagi yang ingin didiskusikan mungkin Bu Ai sebagai penutup? Kayaknya oke-oke aja nih, berarti nggak ada masalah apa-apa ya? Oh iya, paling nambah masarkannya di Facebook juga. Saya belum maksimal tuh kalau yang online baru hanya di IG aja gitu. Ya kalau itu berarti produknya nanti dibenahi dulu, maksudnya produk development-nya ini, kemudian berarti di foto yang bagus, di foto yang cantik, nah baru kita mulai pasarkan di sosial media. Iya. Jadi dibikin dulu, kemudian fotonya. Jadi kalau sosial media memang mainnya foto. Mungkin bisa ngelihat IG-nya Mbak
Mbak Ade ya, apa namanya, Mohishu, ada IG-nya ya Mbak Ade ya. Nah di situ ada contoh-contoh foto mungkin. Lihat yang lain juga gitu. Lihat yang lain. Oke. Nyontoh-nyontoh gitu. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Apa ya? Paling penerapan 5R itu kan apa sih? Saya akan bikin apa supaya lebih rapi lagi, rak. Waktu dekat ini bikin rak buat nyimpen barang-barang, jangan sampai penerapan 5R dalam waktu berapa hari ini? 30 hari, 60 hari? Kalau rak mungkin sebulan insya Allah. Ya. Oke. Dan nanti untuk penerapan 5R ini mau nggak mau nanti harus ditulis juga, maksudnya flow-nya atau SOP-nya, supaya nanti ketika ada karyawan atau kita mau delegasikan, mereka juga tinggal baca aja. Gitu, Bu. Ya. Flow-nya. Oke, baik, kalau gitu ini sudah semua ya, sudah jam 9.55. Waktunya closing. Oke. Terima kasih. Semua masih tetap semangat ya dalam sesi coaching ini seperti juga 2 minggu lalu. Dan sekali lagi semoga apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dan menjadi berkah bagi usaha dan keluarga ibu semua. Sesi coaching ini akan kami dokumentasikan dalam bentuk catatan laporan yang akan kami serahkan pada panitia penyelenggara. Kalau teman-teman berminat untuk mendapatkannya, mohon bisa langsung koordinasi dengan penyelenggara. Oh ya, kita foto dulu ya. Kemarin kita nggak ada foto nih. Ini diingetin. Ayo foto dulu bersama. Kevin siap ya untuk difoto ya. Kevin? Oke, Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih. Untuk jadwal coaching selanjutnya, jadi ini kan teman-teman sudah kepilih ya dari 250 yang kemarin menjadi 150, dan untuk coaching selanjutnya menjadi 100 orang. Jadi memang kita sangat ketat seleksinya dan hanya yang istilahnya niat ya, yang akan kita lanjutkan. Jadi untuk jadwal coaching selanjutnya akan diinformasikan kembali oleh penyelenggara. Sekali lagi mohon diperhatikan kembali deadline waktu, komitmen-komitmen yang tadi sudah ditetapkan, jangan sampai kelewat. Yang 60 hari, 30 hari penerapan 5R dan seterusnya, produk baru, SOP, jangan sampai kelewat. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada dalam penyampaian dan interaksi saya tadi ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Dia. Ya, makasih. Thank you, Mbak. Ya. Terima kasih Bu. Semuanya. Amin.